Beastmaster terhebat. Bab 781. Baiklah, kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Setelah mengobrol sebentar, Fan Hongtao berkata, sekarang, tempat ini telah menjadi pusat badai. Mendengar ini, Li Qian langsung tertarik. Dekan Fan, ada apa ini? Sembari berbicara, dia memandang sekelilingnya, mengamati formasi penyegel di sekitarnya. Melihat ini, Fan Hongtao langsung mengerti maksud Li Qian. Ia tersenyum, tidak terlalu khawatir, dan berkata, sekelompok tikus telah datang. Tikus organisasi mana? Li Qian terus mendesak. Faktanya, bahkan jika Fan Hongtao tidak mengatakan apa-apa, Li Qian dapat menebak situasi di sekitar kota Huaxin. Alasan saya bertanya adalah karena rasa ingin tahu. Saya ingin tahu organisasi mana yang begitu berani. Fan Hongtao tersenyum tipis, Asosiasi Inspeksi Mekanik. Mendengar kata-kata Fan Hongtao, Li Qian langsung mengerti. Sekarang dia akhirnya mengerti mengapa Zero adalah orang pertama yang keluar dan menemui musuh. Dilihat dari situasinya, kemungkinan besar dia melamar atas inisiatifnya sendiri. Baiklah, ayo kita keluar dari sini dengan cepat. Li Qian tahu betul bahwa evolusi pohon Fusang 9 Naga baru permulaan. Pertunjukan hebat ini baru saja dimulai. Bagian yang paling menarik belum tiba. Mari ikut saya. Fan Hongtao berkata, lalu memimpin jalan ke satu arah. Melihat Fan Hongtao berjalan menyamping, tampaknya bukan ke arah pintu keluar, Li Qian bertanya dengan bingung, Dekan Fan, apakah kita salah jalan? Fan Hongtao mendengarkan kata-kata Li Qian dan senyum tipis muncul di bibirnya. Tidak, ke arah sini. Li Qian melihat senyum di wajah Fan Hongtao dan segera menyadari apa yang sedang terjadi. Tampaknya Universitas Penjinak Binatang Zonghai memiliki beberapa pengaturan di tempat ini yang tidak diketahuinya. Memikirkan hal ini, dia berhenti berbicara dan tetap diam. Karena penasaran, dia mengikuti Fan Hongtao ke dalam sebuah gedung. Itu adalah bangunan yang tampak biasa saja. Setidaknya dari luar, begitulah kelihatannya. Bangunan ini menghadap ke jalan dan menempati area yang relatif kecil, sekitar 300 meter persegi. Li Qian dan kelompoknya yang beranggotakan 4 orang, termasuk Kowloon Fusang Tri, masuk ke gedung yang menghadap ke jalan. Setibanya di lantai pertama gedung, Li Qian melihat-lihat sebentar. Ternyata itu sebuah toko, supermarket kecil, dan masih banyak barang di dalamnya. Li Qian mengulurkan tangan dan secara naluriah mengambil sekantong keripik kentang, lalu mulai mengunyahnya. Fan Hongtao menutup mata terhadap pencurian oportunistik yang dilakukan Li Qian. Melihat hal itu, Zuo Feifei pun ikut melakukan hal yang sama dan mengambil sekantong keripik pedas. Bibir Fan Hongtao berkedut tanpa sadar saat melihat ini. Sungguh sulit untuk mempelajari hal-hal yang baik, tetapi mudah untuk mempelajari hal-hal yang buruk. Sambil memakan keripik kentang, Li Qian berkata dengan tulus, nanti, tempat ini mungkin akan terkena dampak pertempuran, jadi menyimpan camilan ini akan sia-sia. Dia mengatakannya dengan kemarahan yang benar sehingga kedengarannya cukup meyakinkan. Mendengar ini, mata Direktur Feng berkedut. Tanpa bersuara, ia mengulurkan tangan dan mengambil sekantong pai kuning telur. Semakin bertambahnya usia, saya lebih suka makan makanan yang lebih lembut. Fan Hongtao tidak dapat menahan diri untuk memutar matanya saat melihat ini. Dia membawa ketiga orang dan hewan peliharaan mereka ke supermarket kecil. Ada gudang di pintu belakang supermarket kecil itu. Ia berjalan mendekat, membuka panel dinding gudang itu, dan langsung melihat lorong gelap muncul di balik dinding. Masuk. Tanpa banyak penjelasan, Fan Hongtao terus memimpin jalan ke depan. Melihat ini, Li Qian mengangguk sedikit. Tampaknya dugaanku benar. Tempat ini memang disiapkan oleh Universitas Penjinak Binatang Zonghai. Mereka berempat memasuki lorong yang tersembunyi di dinding dan terus maju. Li Qian dapat merasakan dengan jelas bahwa saat mereka bergerak maju, mereka secara bertahap masuk lebih dalam ke bawah tanah. Tidak ada satupun di antara mereka yang merupakan orang biasa. Mereka adalah pelari yang sangat cepat. Hanya dalam 3 menit, mereka tiba di ruang bawah tanah. Di dalam ruang bawah tanah, cahaya berkilauan terpancar dari area tersebut, dan setelah diamati lebih dekat, orang akan menemukan bahwa sumber cahaya itu adalah sebuah susunan lampu. Li Qian segera menyadari formasi tersembunyi di bawah tanah, dan melalui indranya, dia secara kasar menebak fungsinya. Namun, itu tidak sepenuhnya pasti. Karena penasaran, dia bertanya kepada Fan Hongtao di sampingnya, Dekan Fan, apakah ini semacam susunan teleportasi? Penguasaan formasi Profesor Li Qian sungguh mengagumkan. Fan Hongtao menunjuk ke arah cahaya di ruang bawah tanah dan menjawab dengan tegas, benar, itu formasi teleportasi. Setelah menerima konfirmasi dari Fan Hongtao, mata Li Qian berkedip sedikit, dan dia sudah menebak apa rencana cadangan Universitas Penjinak Binatang Zonghai. Dia mengangguk sedikit dan berkata dengan penuh arti, saat ini, dengan perlindungan susunan penyegel di atas dan susunan naga 99 Yuan, pengaktifan susunan teleportasi ini hampir tidak akan terdeteksi oleh siapapun. Benar, begitulah. Ini cara teraman untuk pergi. Fan Hongtao mengangguk dan menatap Li Qian, penuh pengertian. Profesor Li, baru yang pintar dan cerdik ini kemungkinan besar sudah menebak rencana pihaknya. Tanpa ragu, dia melangkah masuk ke dalam susunan teleportasi terlebih dahulu. Melihat hal ini, Zuo Feifei secara sadar meletakkan pohon Fusang 9 Naga ke dalam ruang penjinakan binatang, lalu mengikutinya, menyatu dengan cahaya susunan tersebut. Mengikuti metode yang sama, Li Qian dan Direktur Feng juga memasuki formasi.
Saat formasi itu diaktifkan, ruang terdistorsi, dan saat berikutnya, Li Qian menemukan bahwa mereka berempat telah meninggalkan ruang bawah tanah yang remang-remang. Li Qian melihat sekeliling dan bertanya, di mana tempat ini? Sekitar 10 kilometer dari kota Huaxin, di tengah hutan belantara, Fan Hongtao menjelaskan. Saat itu, mereka berada di sebuah hutan kecil. Serangan mendadak dari belakang saat ini akan membuat mereka benar-benar lengah. Mendengar ini, Direktur Feng memejamkan mata untuk merasakan situasi, lalu matanya berbinar gembira. Direktur Feng, jangan terburu-buru, tunggu sebentar lagi. Fan Hongtao terkekeh, hadiah yang kita tinggalkan untuk mereka belum dibuka. Direktur Feng tiba-tiba menyadarinya, lalu berkomentar, pengaturan Anda cukup teliti. Tepat saat kelompok itu menatap kota Huaxin dengan ekspresi penuh harap, di sisi lain, di dalam faksi Mesublade, sebuah pesawat udara besar tiba-tiba mengeluarkan meriamnya dan melancarkan serangan dahsyat ke arah kelompok mekanik ke-10. Entitas mekanik ke-10 secara tidak sadar merasakan bahwa serangan ini tidak sederhana, dan secara naluriah mengaktifkan energinya untuk melakukan lompatan spasial, sehingga menghindari serangan tersebut. Akan tetapi, serangan pihak lawan itu sebenarnya hanya tipuan. Peluru yang jatuh ke tanah bagaikan bongkahan besi, tanpa reaksi sedikit pun. Wah, sepertinya ada reaksi sama sekali. Saat cahaya penyerapan berkedip, gunung daging sudo legendaris langsung muncul di sekitar kota Huaxin. Zero agak kesal saat melihat ini. Tak diragukan lagi, ia telah ditipu. Apa yang baru saja ditembakkan oleh kapal raksasa itu bukanlah sebuah serangan, melainkan serangkaian bola penjinak binatang yang dibuat khusus. Tepat saat dia mengerutkan kening, bersiap menghentikan sekitar 20 gunung daging sudo legendaris, sebuah transmisi mental tiba-tiba muncul di telinganya, menyebabkan dia segera berhenti. Bab 782. Kebijakan tanpa toleransi dicabut, tetapi tidak ada tindakan balasan langsung yang diambil. Para anggota rumah bordil mengabaikan hal ini, dan saat itu sudah terlambat untuk berhenti. Formasi anjing laut yang menutupi sebagian besar kota tampak mengamati. Ketika dia melihat sekitar 20 gunung daging sudo legendaris di sekelilingnya, sudut mulutnya berkedut sedikit. Bukankah mereka mengatakan aliran ini hanya merekrut mekanik? Apa sebenarnya maksud dari 20 gunung daging sudo legendaris ini? Jangan remehkan 20 gunung daging ini. Bahkan dengan kekuatan setingkat sudo legendaris sekalipun, mereka tidak akan mudah dihadapi. Masalah utamanya adalah jumlahnya terlalu besar. 10 kilometer jauhnya, di rerimbunan pohon, Fan Hongtao juga menyaksikan pemandangan yang sama. Saat melihatnya, wajahnya sedikit memerah. Dialah yang sebelumnya bersumpah bahwa Mechanism Society hanya merekrut mekanik. Tetapi saya tidak pernah menduga bahwa saya akan terbukti salah secepat itu. Gunung daging telah menyebar bagaikan wabah. Tampaknya saat ini setiap aliran sesat tahu cara memproduksi barang ini secara massal. Li Qian juga menyaksikan adegan ini. Tidak mungkin untuk melewatkannya. Gunung-gunung daging itu, ratusan meter tingginya, berdiri di sana seperti menara-menara kecil, mustahil untuk dilewatkan. Melihat tumpukan daging yang menyerbu ke arah kota Huaxin, Li Qian tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Ini tidak bisa berlanjut. Menciptakan segunung daging bukanlah masalah besar bagi organisasi aliran sesat tersebut, dan biayanya pun tidak tinggi. Jika mereka dibiarkan terus berkembang biak seperti ini, hal itu mungkin akan menghabiskan banyak sumber daya Federasi Asia Timur. Kita harus punya solusinya. Memikirkan hal ini, ia pun berpikir keras, dan sebuah pikiran perlahan muncul dalam benaknya. Jika ini dapat tercapai, akan sangat bermanfaat bagi Federasi Asia Timur. Bukannya mustahil untuk membalikkan keadaan saat ini dalam satu gerakan cepat. Tentu saja, itu tidak mendesak saat ini. Yang paling mendesak adalah menyingkirkan sarang tikus di asosiasi mekanik dan profan ini. Ini akan mengakhiri operasi ini dengan sempurna. Saat Li Qian merenungkan hal ini, Fan Hongtao merasakan segunung daging yang telah menyerbu formasi penyegel dan kekuatannya telah ditekan sebagian. Senyum tipis muncul di bibirnya. Sudah cukup. Apa yang hampir selesai? Li Qian bingung dengan pernyataan Fan Hongtao yang tampak acak. Suara mendesing. Dengan lambaian tangannya, Fan Hongtao tidak memberikan penjelasan. Saat berikutnya, semua orang, termasuk Li Qian, Zhuo Feifei, dan Direktur Feng, terbang ke udara. Apa ini? Setelah terbang ke udara, Li Qian tanpa sadar melihat ke arah kota Huaxin, dan segera menyadari ada sesuatu yang salah. Sebab, sebagaimana dapat dilihat dengan mata telanjang, pada saat ini juga, seluruh formasi penyegelan, termasuk formasi naga 99 Yuan di dalamnya, telah mulai berkontraksi dengan hebat. Li Qian sudah samar-samar merasakannya saat dia mengawasi evolusi di kota Huaxin. Entah itu formasi penyegelan atau formasi naga 99 Yuan, ada sesuatu yang tampak aneh. Sebelumnya, karena saya fokus menjadi pemandu acara, saya tidak menyelidiki beberapa hal meskipun saya melihat beberapa petunjuk. Sekarang nampaknya formasi penyegelan ini dan formasi naga 99 Yuan kemungkinan merupakan rencana cadangan yang ditinggalkan oleh Universitas Penjinak Binatang Zonghai. Li Qian berpikir demikian, dan Zero, yang telah diberitahu melalui transmisi mental, segera menebak sebagian situasinya. Setelah melirik situasi di kota, dia meninggalkan medan perang tanpa ragu-ragu, membawa serta tubuh mekanik ke-10 bersamanya. Saat dia menggunakan tubuh mekanik 0,
10 untuk memulai lompatan spasial dan tiba di samping Li Qian dan yang lainnya, dua formasi besar di kota Huaxin telah dikompresi hingga batas maksimalnya. Di sisi lain masyarakat Viendis, mungkin beberapa orang telah menyadari ada yang tidak beres, tetapi segala sesuatunya telah berkembang terlalu cepat dan terlalu tiba-tiba. Pada titik ini, sudah terlambat untuk menjadwal ulang. Ledakan. Seperti yang diduga Li Qian, ledakan memekakan telinga tiba-tiba terdengar di bawah tatapannya. Ledakan itu begitu dahsyat, suaranya bagaikan guntur, seakan-akan telah merobek langit. Gelombang kejut yang dihasilkannya dapat melemparkan tanah dan batu serta menumbangkan pepohonan, bahkan dari jarak 10 km. Di udara, jika Van Hongtao tidak mengulurkan tangan dan menciptakan perisai udara untuk memblokir sebagian besar kerusakan area efek, Li Qian pasti tidak akan mampu berdiri sendiri. Ledakan dahsyat dan gelombang kejut melanda area tersebut. Seluruh kota Huaxin nyaris rata dengan tanah dalam sekejap. Bukan hanya 20 gunung daging yang menyerbu formasi anjing laut itu hampir musnah seluruhnya. Bahkan tank mekanik, kapal udara mekanik, belalang sembah mekanik, dan lobster mekanik di area luar pun hancur dalam jumlah besar. Berpusat di kota Huaxin, zona vakum telah terbentuk dalam radius 3 km. Hampir seluruhnya tandus. Ini benar-benar tindakan yang luar biasa. Seru Li Qian sambil menyaksikan pemandangan itu dari udara. Mendengar ini, Van Hongtao terkekeh dan berkata, tidak ada cara lain. Terlalu banyak ikan kecil. Kalau kita tidak dapat yang besar, akan terlalu repot untuk membersihkannya. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba menoleh dan menatap Zhuo Feifei yang berdiri tak jauh di sampingnya. Sekarang, kita bisa melancarkan serangan besar-besaran. Hanya dengan menyingkirkan ikan-ikan kecil, kita bisa berkonsentrasi menghadapi ikan-ikan besar. Sambil berbicara, dia sudah bergegas keluar lebih dulu. Direktur Feng dan Zhuo Feifei mengikuti dari belakang dan bergegas juga. Haruskah aku mengantarmu kembali ke Universitas Penjinak Binatang Songhai dulu? Tanya Zero saat mereka mendarat di sebuah bukit kecil tak jauh dari sana. Li Qian menggelengkan kepalanya. Aku akan tetap di sini. Sebelum Zero dapat berbicara lebih jauh, dia menambahkan, mengirimku kembali sekarang mungkin akan lebih berbahaya. Itu juga mungkin. Zero mengangguk, berpikir bahwa meskipun keributan di sini cukup signifikan, bukan tidak mungkin perkumpulan penodaan mekanik menggunakan taktik pengalihan. Jadi mengirim Li Qian kembali pada titik ini mungkin lebih aman daripada tinggal di sini. Saat mereka berbicara, kilatan cahaya muncul, dan makhluk mekanik lain yang tampak sangat mirip dengan Zero tiba-tiba muncul di samping Li Qian. Nomor 5 akan melindungi keselamatanmu. Tetaplah di sini dan jangan bergerak. Mengangguk dan memberikan penjelasan singkat, Zero tidak membuang waktu lagi. Sosoknya perlahan memudar saat ia meninggalkan lereng bukit. Li Qian berdiri di atas bukit kecil, berhenti sejenak untuk mengamati. Lokasinya sangat strategis, menawarkan pemandangan sebagian besar pertempuran di kejauhan. Sembari menonton, ia juga memperhatikan perubahan di sekelilingnya. Di langit, kilatan petir merah terus meningkat, dan angin semakin kencang. Semua ini merupakan pertanda sesuatu yang buruk akan terjadi di sini. Gemuruh, gemuruh. Ledakan mengerikan terus terjadi. Wus wus wus. Angin kencang terus bertiup. Ditambah lagi dengan kilat merah pekat di langit, pemandangan itu begitu dahsyat hingga Li Qian hanya dapat memikirkan satu kata, bencana alam yang dahsyat. Bab 783. Li Qian berdiri di atas bukit kecil, menyaksikan pemandangan pertempuran mengerikan tak jauh dari sana, tetapi hatinya tidak tergerak. Dia tahu betul bahwa ini hanyalah makanan pembuka. Saat lebih banyak pemain terampil bergabung dalam pertarungan, intensitas pertempuran pasti akan menjadi lebih ekstrim. Bahkan Zhuo Feifei, secara harfiah, adalah seorang master. Dengan evolusi pohon fusang 9 naga, ia juga memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran tingkat tinggi. Tepat saat Li Qian memandang keluar dari lereng bukit di dekatnya, situasi di medan perang telah mengalami perubahan dramatis. Direktur Feng, Zhuo Feifei, dan makhluk mekanik lain dari Zero memasuki keributan, dan beberapa saat kemudian, mereka benar-benar memecahkan kebuntuan sebelumnya. Semangat juang dari perkumpulan senjata perlahan-lahan menjadi tidak mampu bertempur, dan mereka berjatuhan dalam jumlah besar seperti gandum yang sedang dipanen. Berdiri di bukit kecil, Li Qian dapat melihat dengan jelas bahwa Van Hongtao dan kelompoknya belum menggunakan kekuatan penuh mereka. Mereka hanya mengerahkan kekuatan tempur tingkat legendaris. Bahkan hewan peliharaan tingkat dewa belum dikerahkan. Namun, dilihat dari situasi saat ini, jika persekutuan mekanisme tidak mengerahkan pasukan tempur baru, tampaknya tidak perlu mengirimkan hewan peliharaan tingkat dewa. Masalah utamanya adalah pertempuran sebelumnya telah memakan korban. Ledakan dahsyat hampir seketika menghancurkan semua Rosan Sudo legendaris. Jika tidak, berhadapan dengan Rosan Sudo legendaris dengan lebih dari 20 kepala akan sangat merepotkan. Tepat ketika Li Qian mengira Van Hongtao dan anak buahnya akan menyapu medan perang bagaikan angin musim gugur yang menyapu dedaunan yang gugur, perubahan tak terduga tiba-tiba terjadi. Sebuah robot raksasa, seperti Optimus Prime, perlahan mendekat, tubuhnya memancarkan fluktuasi energi yang mengerikan. Direktur Feng menatap robot itu, alisnya sedikit berkerut. Ini agak merepotkan. Masalah yang ia maksud bukan karena robot itu sendiri. Lagi pula, dilihat dari fluktuasi energinya saja, robot itu memang mencapai tingkat dewa, tetapi kenyataannya, ia mirip dengan gunung daging, hanya robot setingkat dewa semu.
Alasan Direktur Feng mengatakan itu merepotkan adalah karena robot itu sebenarnya keluar dari celah dimensi kecil yang terbuka sementara di belakangnya. Dengan adanya keretakan dimensi kecil yang bersifat sementara ini, pertempuran yang akan datang mungkin akan lebih menyusahkan. Masalah utamanya adalah mereka tidak punya pilihan apakah akan melawan atau mundur. Tikus-tikus di Weapon Society bisa melawan atau mundur sesuai keinginan mereka. Direktur Feng tidak menyukai situasi yang semakin tidak terkendali ini. Fan Hongtao juga mengerutkan kening, tetapi kekhawatirannya berbeda dengan kekhawatiran Direktur Feng. Robot tempur setingkat Dewa Semu ini tidak boleh ditiru, jika tidak seluruh Measure Blade Society akan menjadi bom waktu bagi masyarakat manusia. Masing-masing dari mereka memiliki kekhawatirannya sendiri. Mereka bertukar pandang, lalu tanpa ragu, mereka diam-diam mengerahkan hewan peliharaan mereka dan melancarkan serangan terhadap robot tempur setingkat Dewa Semu itu. Ledakan. Pertarungan itu berlangsung sangat sengit, dengan segala macam keterampilan tingkat tinggi saling beradu secara terus-menerus, menciptakan tontonan yang benar-benar mengerikan. Li Qian merasa jika dia ada di sana, gempa susulan saja sudah cukup untuk membunuhnya dalam pertempuran sebesar ini. Itu bukanlah sesuatu yang dapat ia ikuti. Tingkatan Dewa Semu pada hakikat hanyalah Dewa Semu, dan tidak ada bandingannya dengan tingkatan Dewa Sejati. Di bawah serangan gabungan 5 binatang legendaris, ia secara bertahap menunjukkan tanda-tanda kelelahan, berjuang untuk bertahan dan menunjukkan tanda-tanda tidak dapat melanjutkan. Kalau begini terus, siapa tahu ini akan berlangsung sampai kapan. Aku akan menghajarnya habis-habisan, kata Fan Hongtao tak sabar, sambil menatap robot tempur setingkat Dewa Semu yang sedang dikeroyok. Ketika dia sedang berbicara, seorang pemuda yang tinggi dan kuat tiba-tiba muncul di sampingnya. Pria muda yang tinggi dan kuat ini seharusnya juga merupakan hewan peliharaan yang telah diubah, tetapi ia berbeda dari hewan peliharaan yang diubah lainnya, karena ia tidak memiliki ciri-ciri yang aneh atau tidak biasa. Mereka tampak tidak berbeda dari orang Dongxia biasa, dengan rambut hitam, mata hitam, dan kulit kuning normal. Selain agak tinggi, sekitar 2 meter, dia cukup normal. Fin, pergilah dan berikan pukulan mematikan itu, perintah Fan Hongtao kepada pria jangkung itu. Mendengar ini, Fin, si pria jangkung, sama sekali tidak ragu. Ia melompat ke udara dengan kecepatan yang luar biasa. Dalam sekejap mata, ia tiba di puncak robot tempur setingkat Dewa Semu. Robot tempur setingkat Dewa Semu itu tidak menyadari bahaya tersebut, atau lebih tepatnya, kalaupun ada, ia tidak berdaya untuk berbuat apa-apa, karena saat ini, ia dikelilingi oleh 5 binatang peliharaan tingkat legendaris. Bahkan jika ingin berhadapan dengan sirip jantan yang tinggi, ia tidak akan punya cara untuk melakukannya. Setelah terbang ke puncak robot tempur tingkat Dewa Semu, Fin langsung mengambil tindakan tanpa henti. Tiba-tiba, dia mengepalkan tinjunya dan membantingnya keras ke atas kepala robot tempur setingkat Dewa Semu itu. Tepat saat dia mengangkat tinjunya untuk menyerang, sesosok hantu besar tiba-tiba muncul di belakangnya. Zuo Feifei sedang mengarahkan pohon fusang 9 naga untuk mengepung robot tempur setingkat Dewa Semu ini. Ia dapat dengan jelas melihat bahwa hantu yang muncul di balik sirip pria jangkung itu adalah seekor ikan besar. Pria jangkung itu menghantamkan tinjunya ke kepala robot tempur tingkat Dewa Semu. Di saat yang sama, hantu ikan raksasa di belakangnya juga menghantamnya, membuat kontak dekat dengan kepala robot tempur tingkat Dewa Semu itu. Bang! Suara mengerikan bagaikan guntur yang teredam tiba-tiba terdengar, menggema di telinga dan hati, membuat jiwa bergetar. Menarik. Dengan satu pukulan, mereka langsung berpisah. Fan Hongtao telah menjalin hubungan mental dengan pria jangkung itu, Fin, melalui kontrak jiwa. Setelah menerima peringatan dari Fin, ia tanpa ragu langsung mengeluarkan perintah. Atas perintah Fan Hongtao, 5 binatang peliharaan legendaris yang telah menyerang robot tempur tingkat Dewa Semu, termasuk pria jangkung itu sendiri, semuanya mundur. Anehnya, penarikan diri mereka dari medan perang sangat kentara, tetapi hal itu sama sekali tidak menarik perhatian robot tempur tingkat Dewa Semu. Zuo Feifei mendongak lagi, dan pupil matanya tak dapat menahan diri untuk sedikit mengecil, karena dia ngeri melihat bahwa pada saat ini, robot tempur setingkat Dewa Semu itu telah mengembangkan retakan yang tak terhitung jumlahnya di sekujur tubuhnya. Retakan ini, seperti jaring laba-laba, menutupi seluruh tubuhnya. Beberapa saat yang lalu saya bertanya-tanya mengapa ia bersikap acuh tak acuh terhadap mundurnya hewan peliharaan lainnya, tetapi ternyata ia telah sepenuhnya tak berdaya oleh pukulan pria jangkung itu. Melihat robot tempur setingkat Dewa Semu yang menyerupai boneka porselen yang hancur, Zuo Feifei berseru, itu akan meledak. Kini ia akhirnya mengerti mengapa Fan Hongtao memerintahkan semua orang untuk mundur. Robot tempur sebesar itu, dengan tingkat Dewa Semu yang mengerikan, akan memiliki daya rusak yang tak terduga jika meledak. Jika kita tidak segera mengungsi, kemungkinan besar kita akan terkena dampaknya. Bab 784. Li Qian berdiri di lereng bukit kecil di pinggiran kota Huaxin. Dia melihat pemandangan ini dengan jelas. Jelas bahwa ledakan robot tempur tingkat Dewa Semu ini tidak kalah kuat dari ledakan formasi penyegelan dan formasi naga 99 Yuan tadi. Keduanya sama-sama cocok. Kekuatannya sungguh mengerikan. Hal ini juga membuat Li Qian gemetar ketakutan. Tanpa diragukan lagi, pria jangkung itu adalah ahli tingkat Dewa Sejati. Orang itu tadi. Meskipun Li Qian sudah menebak sebagian besar, dia tetap bertanya, tidak sepenuhnya yakin. Dia bertanya kepada orang di sebelahnya, nomor 5, yang juga dikenal sebagai Nol.
Nomor 5 adalah klon mekanis Zero. Ia dapat mengendalikan tubuh mekanis ini dengan perhatiannya. Ketanyaannya, itu pada dasarnya dia. Zero tahu apa yang ingin ditanyakan Li Qian, jadi dia mengangguk sedikit dan memberikan jawaban tegas, benar, itu adalah tingkat dewa. Orang itu memang seorang ahli tingkat dewa. Meskipun dia sudah menebak hasilnya, dia tetap tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap ketika dia memastikannya. Apakah seperti ini pembangkit tenaga listrik tingkat dewa? Itu sungguh mengerikan. Robot tempur besar itu terlihat sangat kuat, namun tanpa diduga, ia dijatuhkan oleh pria jangkung itu hanya dengan satu pukulan. Yang lebih penting lagi, pria jangkung itu bahkan tidak memperlihatkan wujud aslinya. Li Qian merasa tidak percaya, jadi dia bertanya langsung. Guru Zero berpikir sejenak dan merasa bahwa Li Qian sebaiknya segera mengetahui beberapa hal, jadi ia pun angkat bicara dan menjelaskan, robot tempur tadi hanya setingkat dewa semu. Intensitas energinya mencapai tingkat dewa, tetapi pemahamannya tentang aturan belum memadai. Meskipun ia juga memiliki gelar tingkat dewa, ia jauh berbeda dari makhluk tingkat dewa sejati. Mengenai masalah transformasi yang Anda sebutkan, pada tingkat dewa, perbedaan kekuatan tempur antara wujud manusia dan wujud binatang tidaklah signifikan. Apakah akan mempertahankan wujud manusia atau menampilkan wujud aslinya untuk pertempuran, terutama bergantung pada skenario pertempuran. Li Qian mengangguk pelan setelah mendengar perkataan Zero. Aku mengerti. Ada yang tidak beres. Gumamnya dalam hati, segera menyadari masalah yang tak terjelaskan itu. Meteorblade Society seharusnya tahu bahwa ada petarung tingkat dewa di kelompok kita, jadi kenapa mereka mengirim robot tempur setingkat dewa semu ini? Apa hanya untuk mengantarkan makanan? Tidak, tujuan mereka juga untuk mempercepat pecahnya area reaksi prekursor. Zero Five menggelengkan kepalanya. Robot tempur setingkat dewa semu ini sangat istimewa. Seharusnya bukan produk peradaban manusia era kelima kalian. Kemungkinan besar ini adalah warisan dari era sebelumnya. Seperti saya, mereka terikat oleh aturan dunia pada era ini. Mendengar ini, Li Qian menjadi semakin penasaran, terikat oleh aturan dunia, bukankah kamu salah satunya? Mengetahui apa yang dipikirkan Li Qian, Zero melanjutkan, menjelaskan, tidak, apa yang disebut kendala di sini lebih seperti pengganggu dan penghancur tatanan yang sudah mapan. Kekuatan tempur kita yang sebenarnya tidak akan terpengaruh. Hanya saja, kekuatan yang kita gunakan bukan milik era ini. Jika kita bertindak, pasti akan berdampak pada aturan dunia di era ini, yang mengakibatkan percepatan-kecepatan fusi dimensi di suatu tempat. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, jika tempat itu sudah akan menyatu, yaitu tempat reaksi peringatan dini, hal itu mungkin akan memicu reaksi peringatan dini untuk meletus lebih awal. Sebelumnya, Fan Hongtao meminta saya untuk bertindak, tetapi juga meminta saya untuk menahan intensitasnya, justru untuk tujuan ini. Karena, sampai batas tertentu, saya seperti robot tempur setingkat dewa semu, kekuatan yang saya gunakan juga bukan dari era ini, dan itu juga akan memicu zona reaksi awal untuk meletus lebih awal. Intinya, tujuan operasi kita kali ini sama dengan tujuan dari masyarakat mekanisme. Meskipun tujuan utama operasi ini sama, ritmenya tidak dapat dikendalikan oleh mereka. Jika tidak, kita mungkin akan berada dalam posisi pasif. Terakhir, Guru Zero menambahkan, dilihat dari situasi saat ini, hasilnya masih dapat diterima. Mereka ada di sini. Gumamnya dalam hati setelah mengatakan itu. Saat suaranya jatuh, perubahan mendadak terjadi di medan perang dan bahkan di daerah sekitar kota Huaxin. Rumah-rumah tua yang bobrok muncul entah dari mana. Hutan mulai meluas. Satu demi satu, pilar-pilar batu setinggi ratusan meter menjulang dari tanah. Barisan gunung yang megah dan menjulang tinggi mulai tampak menjulang. Hanya dalam waktu singkat, kota Huaxin tampaknya telah mengalami peristiwa dahsyat, dan bahkan menghilang dari pandangan Li Qian. Ini pertama kalinya Li Qian menyaksikan perubahan yang begitu aneh. Matanya terbelalak, dan ia berseru tak percaya, apa yang sebenarnya terjadi. Apakah ini yang terjadi ketika firasat muncul? Dia berseru kaget, dan saat berikutnya, dia tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang salah. Melihat ke samping, Guru Zero tidak lagi di sampingnya, tetapi muncul 500 meter jauhnya. Selain itu, setelah diamati lebih dekat, apa yang ada di bawah kakinya bukan lagi gundukan kecil, melainkan puncak gunung. Puncak gunung menembus awan, dengan ketinggian sedikitnya 1000 meter. Guru Zero muncul di depan Li Qian dalam sekejap. Inilah lokasi reaksi pendahulu wabah. Ia menatap langit. Saat ini, tak ada lagi kilatan petir merah pekat atau angin menderu. Sebaliknya, matahari bersinar terang dan langit cerah. Area yang disebut reaksi peringatan dini sebenarnya adalah pecahnya fusi bidang dimensi secara prematur. Inilah lokasi fusi bidang dimensi, lanjut Guru 50. Mendengar ini, sekilas ekspresi terkejut terlintas di mata Li Qian. Dia berkata dengan penuh emosi, jadi, inilah yang disebut fusi dimensi. Guru 50 menjawab, setelah bidang-bidang dimensi menyatu, dunia saat ini akan meluas dengan cepat, dan luasnya mungkin ratusan, ribuan, atau bahkan puluhan ribu kali lebih besar dari sebelumnya. Pegunungan, hutan, dan pilar batu yang kalian lihat semuanya adalah pemandangan dari kedalaman alam dimensi asli. Pada akhirnya, setelah semua alam dimensi menyatu sepenuhnya, bintang leluhur akan menjadi luas dan tak terbatas, dan tentu saja, banyak sekali binatang peliharaan dan binatang bencana juga akan dilepaskan. Mendengar apa yang dikatakan Guru 0,
5-0, Li Qian tanpa sadar menambahkan, ini seperti kandang domba yang runtuh. Guru Zero terdiam sejenak setelah mendengar ini, lalu tak bisa menahan tawa, apa yang kau katakan memang tepat, tapi sebenarnya, itu bukan kandang domba. Peradaban manusia era kelimamu bukanlah domba. Jadi, bagaimana situasi di kota Huaxin sekarang? Tanpa berniat melanjutkan pembahasan kandang domba dengan Guru 0. 5-0, Li Qian langsung bertanya tentang hal lain. Saat ini, kota Huaxin ada di arah ini, sekitar 130 km jauhnya. Guru 0. 5-0 menunjuk ke arah tertentu dan menjelaskan. Mendengar ini, ekspresi keheranan Li Qian semakin dalam. Tak disangka, hanya dalam sekejap mata, jarak yang begitu jauh telah tercipta, bahkan arahnya pun telah menyimpang sampai batas tertentu. Kota Huaxin, situs aslinya. Zuo Feifei, Ling, Fan Hongtao, dan Direktur Feng bersatu kembali, dikelilingi oleh sekelompok binatang peliharaan yang semuanya telah berubah wujud menjadi manusia, menjaga mereka di kedua sisi. Mereka mengamati area itu dengan saksama dan mencari dengan tekun, dan segera menemukan sesuatu yang mencurigakan. Pada saat itu, mereka dapat dengan jelas merasakan energi mengerikan berkumpul di bawah kota Huaxin. Tepat ketika energi di bawah kota Huaxin berkumpul dengan cepat, di sisi lain, seorang anak laki-laki, tingginya kurang dari 1,7 meter, berdiri tegak di lereng tanah yang hancur di tepi kota. Anak laki-laki kecil itu mengenakan jubah besar, memperlihatkan kepala bundar, dan tampak seperti jamur kecil. Direktur. Wajah Direktur Feng langsung berubah serius saat melihat anak kecil itu. Kepala sekolah. Zuo Feifei cukup bingung dengan ucapan Direktur Feng kepada anak kecil itu. Fan Hongtao menjelaskan kepadanya dengan sederhana, di bawah ketua tertinggi Asosiasi Siedu yang memproklamirkan diri, ada 4 orang yang dikenal sebagai 4 Raja Surgawi, dan, Direktur, ini adalah salah satu dari 4 Raja Surgawi. Apakah orang ini sangat cakap? Zuo Feifei melirik anak laki-laki kecil berkulit putih itu lalu bertanya. Ia merasa bahwa, dilihat dari penampilannya saja, Direktur Taman Kanak-Kanak ini tidak mempunyai masalah lain kecuali sedikit bersikap feminin. Dia seperti siswa sekolah menengah biasa. Fan Hongtao menjawab, hapus kata, "Ma," dari gelarmu. Orang ini hanya berada di bawah anggota berpangkat tertinggi di Asosiasi Penistaan Mekanik. Mendengar hal ini, sebuah pertanyaan baru muncul di benak Zuo Feifei, presiden tertinggi mekanisme. Apakah mekanisme ini memiliki banyak presiden? Senyum tipis muncul di wajah Fan Hongtao. Ia melanjutkan, tidak, orang itu agak narsis. Dia ngotot menambahkan kata, tertinggi, sebelum, ketua. Intinya, dia cuma pemimpin bandit. Ingatlah untuk berhati-hati saat bertemu dengan anggota tingkat tinggi perkumpulan senjata di masa mendatang, Fan Hongtao menambahkan dengan tenang di akhir. Zuo Feifei mengedipkan matanya yang besar, agak bingung, dan bertanya langsung, mengapa? Ada beberapa masalah dengan para petinggi di masyarakat penghujatan mekanik di sini, kurang lebih. Fan Hongtao berpikir sejenak, lalu menepuk kepalanya dan menjawab dengan pelan. Zuo Feifei sangat penasaran dan bertanya dengan suara rendah, bagaimana bisa kepala TK ini dibandingkan denganmu? Bisakah kau mengalahkannya? Mendengar ini, bibir Fan Hongtao berkedut sedikit, lalu dia terdiam, tidak berbicara lagi. Melihat ini, Zuo Feifei menjulurkan lidahnya dengan jenaka. Dilihat dari reaksi Fan Hongtao, jawabannya sudah jelas. Nanti kalau pertempuran dimulai, hati-hati untuk menjauh. Fan Hongtao terdiam sejenak, lalu langsung mengganti topik, pertempuran selanjutnya bukan lagi sesuatu yang bisa kau ikuti. Tepat ketika Fan Hongtao dan Zuo Feifei sedang berbicara dengan pelan, di seberang sana, kepala sekolah taman kanak-kanak muda itu mengeluarkan suara nerotik, oh, ternyata kamu, Pak Tua Fengxi, dan seorang tua tak berguna lainnya. Setelah mengamati pemandangan di sekitarnya, dia melanjutkan, cek, tempat ini lumayan, cocok untuk dibangun kebun binatang. Mendengar perkataan kepala sekolah itu, kedutan di sudut mulut Fan Hongtao semakin jelas. Orang tua yang tidak berguna, mungkin itu merujuk pada diriku sendiri. Itu sungguh menyebalkan. Namun, dibandingkan dengan kepala sekolah dan Direktur Feng, saya tampaknya menjadi orang yang tidak berguna. Setelah melontarkan komentar sarkastis tentang Direktur Feng dan Fan Hongtao, kepala sekolah TK muda itu mengalihkan perhatiannya kepada Zero. Oh, aku tidak menyangka akan ada tikus kecil dari era ketiga. Seekor tikus kecil dari zaman ketiga. Apakah Anda berbicara tentang diri Anda sendiri? Mendengar ini, Ling tak kuasa menahan diri untuk tidak memunculkan beberapa garis hitam di dahinya. Mengesampingkan kekuatannya saat ini, mulut orang ini benar-benar kotor. Zero tidak ingin apa-apa lagi selain bergegas menghampiri dan menamparkan wajahnya. Akan tetapi, dia menahan diri dan tidak melakukan hal itu. Jelaslah bahwa orang ini berbeda dari gerombolan orang-orang buruk sebelumnya. Dia seorang bos sejati. Energi yang terpancar dari cahaya di sekitarnya menyebabkan Zero merasakan gelombang kegelisahan. Jangan buang-buang napasmu padanya. Benda di bawah kota Huaxin akan segera menembus tanah. Kita harus bergegas dan membereskan penipu ini. Zero segera menyadari situasi dan segera menyadari ada yang tidak beres. Pada saat ini, akumulasi energi di bawah kota Huaxin sungguh mengerikan. Fluktuasi yang dipancarkannya, meskipun tidak mencapai level dewa tingkat menengah, mungkin tidak jauh berbeda. Kita tidak bisa membiarkan mereka mendapatkan isinya, kata Zero, merasakan ada sesuatu yang tidak beres.
Saat dia selesai berbicara, ledakan mengerikan tiba-tiba terdengar. Dalam sekejap, bangunan runtuh, tanah dan batu berterbangan kemana-mana, dan debu memenuhi langit. Pemandangan ini langsung menarik perhatian semua orang yang hadir. Apa ini? Zero menatap tajam ke tempat asap dan debu mengepul. Setelah melihat pemandangan itu dengan jelas, ia tak kuasa menahan diri untuk berseru takjub. Dalam pandangannya, kira-kira di pusat kota Huaxin, sebuah cakar mekanik raksasa muncul dari tanah. Zero menatap cakar raksasa itu, jantungnya berdebar kencang. Perlahan-lahan, beberapa tebakan mulai terbentuk di benaknya. Berdasarkan dugaan ini, ia buru-buru angkat bicara, mengingatkan mereka, Dekan Fan, Direktur Feng, benda ini setidaknya merupakan modifikasi biomekanik yang tersisa dari era kedua. Jika teknologi ini jatuh ke tangan masyarakat mekanisme, konsekuensinya tak terbayangkan. Kalau kau mau menghentikannya, kita lihat saja apakah kau mampu. Direktur melirik cakar mekanis raksasa yang muncul dari tanah, menjilat bibirnya, dan hasrat membara muncul di matanya. Sebagai seorang mekanik, ia dapat memperoleh banyak manfaat hanya dari cakar mekanik raksasa ini. Inilah teknologi modifikasi biomekanik yang sangat dibutuhkan organisasi mereka. Ia dapat mengintegrasikan unsur-unsur biologis dan mekanis dengan sempurna, mencapai efek sinergis yang lebih besar daripada jumlah bagian-bagiannya. Jika mereka dapat memperoleh teknologi ini, kekuatan tempur masyarakat mekanisme mereka pasti akan mengalami lompatan maju. Inilah tujuan utamanya datang ke sini. Setelah memberi Fan Hongtao dan kedua rekannya pandangan meremehkan, kepala sekolah melambaikan tangannya dengan acuh, semangat juang yang mengerikan terpancar darinya. Direktur Feng merasakan semangat juang kepala sekolah yang menakutkan, dan ekspresi ketakutan di wajahnya semakin meningkat. Teman-teman, hari ini kita kedatangan cukup banyak tamu di kebun kita, jadi kita harus menjamu mereka dengan baik, kata tukang kebun itu sambil terkekeh. Saat dia berbicara, senyum dingin tiba-tiba muncul di wajahnya. Itu seperti ular berbisa yang mengintai dalam bayangan, menunggu kesempatan untuk memberikan pukulan yang mematikan. Saat dia berbicara, rune pemanggilan yang menyilaukan di depannya mulai berkedip. Bab 785. Harimau, singa, elang, macan tutul, ular, dan pasir tua, keluarlah dan sapa teman-teman lama kalian. Begitu direktur kebun binatang selesai berbicara, sosok 6 binatang peliharaan tiba-tiba muncul di hadapannya. Ke-6 binatang peliharaan itu semuanya tampak seperti binatang, tetapi sebenarnya bukan. Mereka adalah makhluk mekanis berbentuk binatang. Di antara mereka, pasir tua, adalah seekor buaya raksasa. 6 hewan peliharaan mekanik tingkat dewa. Seru Zuo Feifei kaget ketika melihat ke-6 hewan peliharaan itu muncul tiba-tiba dan merasakan fluktuasi energi mengerikan yang terpancar dari tubuh mereka. Kini ia akhirnya mengerti mengapa Fan Hongtao mengatakan bahwa ia tidak bisa berpartisipasi dalam pertempuran yang akan datang. Situasi tingkat tinggi seperti ini memang bukan sesuatu yang bisa ia ikuti. Sekalipun ia memaksakan diri untuk terlibat, ia hanya akan memperburuk keadaan. Jadi, ia dengan bijak mundur sedikit. Teman-teman, kita akan segera berkeringat. Ini akan menjadi pertarungan yang berat. Ekspresi Direktur Feng berubah lebih serius dari sebelumnya saat ia melihat harimau, singa, macan tutul, elang, ular piton, dan buaya yang tiba-tiba muncul. Rune pemanggil juga berkelebat di depannya. Saat rune pemanggilan berkedip, 5 sosok tiba-tiba muncul dan berdiri di hadapannya. Kelima sosok itu adalah 2 pria parubaya, 1 kurus dan 1 gemuk, seorang wanita muda berusia awal 20-an dengan kecantikan yang memukau, seorang wanita tua bungkuk, dan seorang anak laki-laki berambut merah keunguan. Tak diragukan lagi, kelima orang ini adalah 5 hewan peliharaan tingkat dewa milik Direktur Feng. Mereka kurang satu dari milik kepala sekolah, jadi tak heran ia memperlakukan mereka dengan ekspresi serius. Dari jumlah hewan peliharaannya saja, jelas bahwa kekuatan orang ini kemungkinan sedikit lebih kuat daripada Direktur Feng. Itu sungguh keterlaluan. Setidaknya Fan Hongtao menganggap itu agak berlebihan. Fin, kau juga harus ikut membantu, katanya segera, memerintahkan Fin, si pria jangkung, untuk ikut membantu. 5 lawan 6, jika pertempuran sungguhan terjadi, Direktur Feng kemungkinan besar akan dirugikan. Meskipun ia hanya punya 1 hewan peliharaan tingkat dewa, ia masih bisa membantu. Guru Ling, bisakah kau awasi pria besar itu sebentar? Setelah mengingatkan Ling, Direktur Feng tidak membuang waktu lagi dan langsung bertindak, bersiap mengambil inisiatif dan mengusir kepala sekolah dari area sensitif itu. Pria jangkung itu, bersama 5 binatang buas milik Direktur Feng dan 6 hewan peliharaan tingkat dewa, menyerbu ke depan tanpa ragu untuk menghadapi 6 hewan mekanik milik Direktur. Pertarungan langsung dimulai. Ledakan. Ledakan yang mengerikan segera terdengar, dan hampir pada saat kedua belah pihak bersentuhan, segala macam keterampilan yang kuat menghujani seolah-olah gratis. Api, badai, guntur, rudal, laser, ledakan energi. Begitu pertempuran dimulai, senjata api berhamburan keluar, dan seluruh medan pertempuran hampir seketika hancur, berubah menjadi reruntuhan yang parah. Bersiaplah, kita juga harus bergerak, kita tidak bisa hanya menonton. Direktur Feng melirik Fan Hongtao, yang tubuhnya juga memancarkan energi mengerikan. Setelah naik ke tingkat dewa, kekuatan tempur penjinak binatang itu sendiri juga tidak lemah. Tidak berlebihan jika menyebutnya hewan peliharaan humanoid. Bibir Fan Hongtao sedikit berkedut mendengar ini. Jika bisa,
ia sungguh tidak ingin pergi berperang dengan dada telanjang dan melawan musuh dengan bayonet. Namun, karena Direktur Feng sudah bicara, ia tidak bisa menolak. Yang terpenting, situasi saat ini tidak bisa ditunda. Jadi, terlepas dari keengganannya, fluktuasi energi yang mengerikan langsung muncul dari tubuhnya. Kasar, tak tahu malu, orang desa, kau sama sekali tak punya jiwa penjinak binatang. Wajah kepala sekolah yang tampak muda itu berkedut saat melihat Direktur Feng dan Fan Hongtao berlari ke arahnya. Ia tampak agak fobia kuman dan enggan terlibat langsung dalam perkelahian itu. Yah, itu tidak bisa disebut germofobianya. Melainkan, itu masalah umum di kalangan mekanik. Mereka merasa bahwa mekanik adalah profesi kelas atas, dan pergi berperang tanpa baju dan bertempur dengan bayonet melawan musuh adalah tindakan yang merendahkan martabat dan aib. Pemilik anjing, kita sudah berhadapan lebih dari sekali atau dua kali. Kau pasti tahu gaya bertarungku dengan baik. Direktur Feng terkekeh, dan saat ia terbang, tinjunya yang sebesar karung pasir menghantamnya saat ia masih di udara. Sebuah kepalan tangan sebesar karung pasir menghantam dari langit, seketika berubah menjadi bayangan kepalan tangan berapi merah tua yang besarnya menyerupai gunung. Berdebar. Bayangan tinju api raksasa turun entah dari mana, menekan ke bawah seperti gunung lima jari sang Buddha. Namun, tepat ketika bayangan tinju raksasa itu mendarat kurang dari 3 meter di atas kepala-kepala sekolah, lapisan cahaya keemasan pucat muncul dari udara tipis, menghalanginya masuk. Ini biadab, kasar, dan benar-benar buruk rupa. Lagi pula, aku kepala sekolah, bukan pemilik anjing. Kalau kau memanggilku seperti itu lagi, aku akan menghajarmu sampai mati. Kepala sekolah menatap langit, mengamati bayangan tinju raksasa yang tak mampu lagi mendekat menembus penghalang cahaya keemasan pucat. Ia sama sekali tidak takut, dan bahkan sempat bertukar hinaan dengan Direktur Feng. Seekor katak bersendawa, tapi auranya penuh percaya diri. Direktur Feng melayang di udara, mempertahankan posisi meninjunya. Tangannya yang lain terjulur, dan sesaat kemudian, seekor naga tanah, membawa butiran pasir dan lumpur yang tak terhitung jumlahnya, meraung dan menyerbu ke depan dari jarak tak jauh. Tepat ketika Direktur Feng melancarkan serangan lain kepada Direktur Taman Kanak-Kanak, Fan Hongtao juga mengambil tindakan di sisi lain. Ia mengulurkan tangan, membuat gerakan mencengkeram di udara, lalu melemparkannya. Dengan sentakan ringan ini, air di sungai dekat kota Huaxin tiba-tiba menyatu, membentuk gelombang yang menjulang tinggi. Gelombang itu melonjak ke depan dengan kekuatan yang luar biasa, sasarannya juga adalah Direktur Taman Kanak-Kanak yang sedang mengangkat layar cahaya keemasan pucat. Melihat hal itu, kepala sekolah tetap tenang dan membiarkan naga bumi dan gelombang raksasa datang. Gemuruh. Saat suara benturan dahsyat bergema, tak mengherankan, naga bumi dan gelombang raksasa itu menembus penghalang cahaya keemasan pucat dan menelan tubuh kepala sekolah. Melihat ini, baik Direktur Feng maupun Fan Hongtao sama sekali tidak merasa rileks. Mereka berdua tahu betul bahwa dengan kekuatan kepala sekolah, mustahil mereka bisa membunuhnya secara langsung dengan jurus seperti itu. Seperti yang mereka duga, tepat setelah serangan itu, bola cahaya keemasan perlahan muncul dari medan perang yang banjir dan menerobos air. Di dalam bola cahaya itu, seperti dugaan, terdapat kepala sekolah. Namun, sang kepala sekolah kali ini sangat berbeda dari kepala sekolah sebelumnya. Ia diselimuti baju zirah tempur berwarna putih keperakan dari ujung kepala hingga ujung kaki, membuatnya tampak seperti Iron Man, sungguh luar biasa. Karena kita harus melawan kalian, dasar bajingan kurang ajar, ayo kita percepat. Kepala sekolah, yang mengenakan pakaian tempur putih perak yang berkilau terang, berbicara dengan sangat tidak sabar melalui pakaian itu. Melihat ini, Direktur Feng tanpa membuang kata pun langsung mengulurkan tangannya untuk melancarkan serangan lain. Tiba-tiba, sebuah bola energi mengerikan berkumpul dan muncul tepat di hadapannya. Di arah lain, Fan Hongtao juga meluncurkan bola energi raksasa secara terkoordinasi. Dua bola energi seukuran batu giling melesat secepat kilat, kekuatannya mengerikan. Melihat ini, kepala sekolah dengan tenang mengulurkan tangannya, dan mesia logam cair di telapak tangannya mulai memanjang. Dalam sekejap mata, dua meriam terbentuk, dan kemudian, setelah mengumpulkan energi sejenak, dua bola energi lagi ditembakkan dari nozel meriam. Ledakan. Tak lama kemudian, keempat bola energi itu bertabrakan berpasangan, dan pada saat itu, bagaikan Mars yang bertabrakan dengan bumi, sebuah ledakan dahsyat membubung ke udara, dan udara seakan terdistorsi oleh panas terik ledakan itu. Melihat dari kejauhan, Zuo Feifei sekilas melihat pemandangan ini dan tak kuasa menahan luapan emosi. Pertarungan yang begitu sengit, belum lagi pertarungan antar hewan peliharaan, bahkan medan pertempuran antar penjinak binatang buas, sungguh di luar pemahamannya. Kekuatan tingkat dewa sungguh di luar imajinasinya saat ini. Sambil merasa takjub, ia tak kuasa menahan diri untuk bermimpi bahwa jika ia naik ke peringkat dewa, ia juga akan memiliki kekuatan tempur yang begitu dahsyat. Ia cukup yakin akan hal ini, lagi pula, banyak senior di Universitas Penjinak Binatang Songhai telah memberitahunya bahwa peringkat legendaris adalah ambang batas yang sebenarnya. Selama ia naik ke peringkat legendaris dan bersedia berusaha, peluangnya untuk naik ke peringkat dewa di masa depan cukup tinggi. Sambil menyaksikannya, ia tak kuasa menahan rasa Gan 3K3, sebuah emosi kompleks yang mencakup kekaguman sekaligus refleksi. Perbedaan antara makhluk-makhluk tingkat dewa cukup signifikan. Kekuatan tempur seseorang seperti Fan Hongtao,
yang hanya memiliki satu hewan peliharaan tingkat dewa, berada di level yang sama sekali berbeda dengan Direktur Feng, yang memiliki 5 hewan peliharaan tingkat dewa. Dalam pertarungan antara Direktur Feng dan kepala sekolah, yang terakhir hanya bisa bertindak sebagai wakil dan memberikan dukungan, memainkan peran yang sangat kecil. Sementara itu, tepat ketika para hewan peliharaan tingkat dewa terlibat dalam pertempuran sengit dan ketiga penjinak binatang juga terlibat dalam pertarungan sengit, di sisi lain, di pusat kota Huaxin, lengan raksasa itu akhirnya melancarkan gerakan baru. Suara gemuruh terdengar, dan di tengah-tengah tanah dan bebatuan yang berterbangan, cakar raksasa mekanis lainnya muncul dari tanah. Segera setelah itu, bumi berguncang hebat, batu-batu berterbangan di udara, dan tanah runtuh seketika, membentuk kawah raksasa. Dari dalam kawah, seekor binatang buas yang mengerikan dan ganas perlahan merangkak keluar. Ini dia. Zero menatap monster mengerikan itu, kilatan cahaya berkelebat di matanya. Monster mengerikan di hadapannya telah sepenuhnya menarik perhatiannya. Sebagai seorang ahli pikiran mekanik, ia akhirnya mengerti mengapa para pemuja masyarakat mekanisme begitu bernafsu ingin mendapatkan monster yang telah bocor dari dimensi terdalam ini. Raksasa yang mengerikan ini jauh dari biasa. Ia memiliki arti penting bagi Universitas Penjinak Binatang Songhai dan masyarakat penghujatan mekanik. Behemoth tampak seperti kadal raksasa, tingginya sekitar 70 atau 80 meter. Saat bergerak, ia menyerupai gunung kecil. Ciri khasnya yang paling menonjol adalah anggota badan dan kepalanya, yang tidak seperti hewan peliharaan biasa. Anggota badannya sepenuhnya mekanis, terbuat dari potongan-potongan logam. Bagian atas kepalanya, termasuk mata dan tanduknya, juga seluruhnya terbuat dari komponen mekanis. Selain ciri-ciri ini, bagian-bagian lain dari Behemoth mempertahankan karakteristik tubuh yang terbuat dari daging dan darah. Zero memindai tubuh mekaniknya dan dengan cepat menemukan bahwa reaksi medan inframerah dan magnet, serta pola sirkulasi energi, pada anggota tubuh raksasa itu dan bagian atas kepalanya berbeda dari bagian tubuh lainnya. Yang paling menakjubkan adalah bahwa kedua sistem biologis yang sangat berbeda ini muncul dalam organisme hidup yang sama. Yang lebih menakjubkan lagi adalah bahwa kedua sistem ini tidak hanya tidak bertarung, tetapi juga hidup berdampingan secara harmonis, menciptakan efek sinergis di mana 1 tambah 1 lebih besar daripada 2. Jangan biarkan dia lolos, kendalikan dia. Tepat saat Zero tengah mengamati raksasa itu melalui sorotan cahaya yang ditembakkan dari matanya menggunakan komponen-komponen di dalam tubuh mekaniknya, suara Fan Hongtao tiba-tiba terngiang di telinganya. Mendengar suara itu, Ling tanpa sadar melirik ke sisi lain. Di sana, Fan Hongtao dan Direktur Feng sedang terlibat adu mulut sengit dengan kepala sekolah TK. Melihat ini, sudut mulutnya sedikit berkedut. Ia tak kuasa menahan diri untuk bergumam, "Kau membuatnya terdengar begitu mudah, nak. Kenapa kau tidak mencobanya sendiri?" Zero tidak bermaksud meningkatkan moral orang lain dan melemahkan moralnya sendiri. Hanya saja raksasa di hadapannya terlalu menakutkan. Dilihat dari fluktuasi energinya saja, ia praktis adalah dewa tingkat menengah. Zero bahkan menduga bahwa raksasa biomekanik ini mungkin pernah menjadi dewa tingkat menengah di masa lalu, tetapi entah mengapa, tingkat kekuatannya telah menurun. Sekalipun ia mengerahkan ke-10 tubuh mekaniknya untuk menghadapi musuh seperti itu, kemungkinan besar ia takkan mampu menandinginya. Maka, ia dengan bijak tidak langsung menghadapi raksasa itu. Sebaliknya, ia bersiap menggunakan taktik serangan tradisional Federasi Sia Timur, perang gerilya, strategi mundur saat musuh maju, maju saat musuh mundur, dan menyerang saat musuh lelah. Selama kita bisa mengendalikan raksasa ini, itu sudah cukup. Untuk menanganinya, itu hanya bisa diserahkan kepada anggota senior Universitas Penjinak Binatang Songhai lainnya. Zero yakin Universitas Penjinak Binatang Songhai tidak punya kartu truf untuk menghadapi situasi tak terduga. Memikirkan hal ini, tanpa ragu, ia memanggil 5 tubuh mekanik sekaligus. Dikombinasikan dengan tubuh utamanya, totalnya menjadi 6 tubuh mekanik. Masing-masing dapat melepaskan kekuatan tempur tingkat dewa dan mulai melawan monster raksasa itu. Zero terlibat dalam pertarungan sengit melawan raksasa biomekanik yang mengerikan itu. Meskipun tekanannya sangat besar, ia mampu bertahan untuk sementara waktu. Yuan-yuan kecil, sepertinya tindakanmu menemui hambatan. Jika ini terus berlanjut, misi yang dipercayakan kepadamu oleh ketua tertinggi serikat bisa gagal. Zero sedang berjuang melawan raksasa biomekanik itu ketika sebuah suara yang menghina namun jenaka tiba-tiba melayang turun dari udara. Mendengar suara itu, Zero segera mendongak ke langit dan segera melihat sesosok makhluk melayang di udara. Dia adalah seorang wanita dengan rambut dan mata merah, bertubuh tinggi dan berlekuk, mengenakan pakaian kulit ketat dan memegang cambuk kulit, penampilannya bagaikan ratu. Penyihir merah. Direktur Feng juga mendengar suara yang menghina dan arogan itu. Ia meliriknya lalu mengungkapkan identitas wanita itu. Aku tidak menyangka perkumpulan mekanismemu benar-benar akan mengirim 2 Raja Surgawi untuk operasi ini. Apa kau tidak khawatir mereka semua akan binasa di sini? Zero mendengar kata-kata Direktur Feng dan mendesah tak berdaya. Bagaimana mungkin ia tidak mengerti peringatan Direktur Feng? Tetapi bahkan jika ia mengerti, masalahnya sekarang adalah bagaimana menghadapinya. Satu raksasa biomekanik saja sudah cukup merepotkan. Jika ia juga harus berhadapan dengan Raja Surgawi dari masyarakat mekanisme, itu akan jauh lebih merepotkan. Satu-satunya kabar baik adalah raksasa biomekanik ini, yang bocor dari dimensi terdalam, tampaknya kurang cerdas dan menyerang tanpa pandang bulu.
Ia tidak berada di pihak yang sama dengan penyihir merah ini, kalau tidak, ia pasti terpaksa kabur membawa embernya. Bab 786. Sang penyihir merah memiliki pendapat yang sangat tinggi tentang dirinya sendiri dan tampaknya sama sekali mengabaikan lawannya, Zero. Senyum nakal tersungging di wajahnya, lalu berkata dengan suara tenang dan tak tergesa-gesa, "Ura, Paton, Golsa, Godzilla, Red King, kalian keluar dan regangkan kaki kalian juga." Begitu penyihir merah selesai berbicara, lingkaran pemanggilan di depannya tiba-tiba menyala. Sial, ini semua terdengar seperti nama-nama monster dari film dan acara TV. Tak jauh dari situ, Fan Hongtao mendengar kata-kata penyihir merah yang terlalu percaya diri dan wajahnya berkedut tanpa sadar. Berpikir seperti ini, tebakannya terkonfirmasi beberapa saat kemudian. Tiba-tiba, satu demi satu, monster-monster berbentuk aneh dan mengerikan muncul dengan cepat di hadapan penyihir merah. Jelas, apa yang baru saja dia gumamkan adalah nama kelima hewan peliharaan mekanik tingkat dewa ini. Itu benar-benar 5 monster. Kedua raja surgawi dari perkumpulan Meshublade ini tampak agak aneh. Zero tak bisa menahan cemberut saat melihat kelima monster mekanik yang muncul. Salah satunya menyukai binatang, dan hewan peliharaan mekanisnya adalah singa, harimau, dan sejenisnya. Yang satunya lagi adalah penggemar monster, dan hewan peliharaannya adalah Godzilla, Red King, dan sejenisnya. Keduanya tidak konvensional dan tidak mengikuti jalur yang biasa. Ling menjadi semakin waspada, kewaspadaannya meningkat ke level tertinggi. Ekspresinya berubah drastis, menjadi sangat serius. 5 binatang peliharaan tingkat dewa, musuh merepotkan lainnya. Sambil berjaga-jaga, ia melambaikan tangannya tanpa ragu, mengerahkan seluruh kekuatan tempurnya. Nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9, nomor 10, sepertinya kita mendapat masalah besar. Mekanik era ketiga, apa kau hanya bicara sendiri? Penyihir merah memandang 8 makhluk mekanik yang tiba-tiba muncul, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia mulai bercanda, suaranya penuh keceriaan. Petik 2. Zero terdiam setelah mendengar ini. Secara tegas, kedelapan tubuh mekaniknya adalah dirinya sendiri, dan berbicara kepada mereka pada hakikat adalah berbicara kepada dirinya sendiri. Zero terkejut dan tidak menyangka bahwa penyihir merah akan mengetahui keberadaan master pikiran mekanik dari peradaban obsidian era ketiga, yang menyebabkan kesalahpahaman besar. Bukannya pamer, dia malah diolok-olok sama cowok itu. Aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Setelah mengatakan itu dengan nada menggoda, tatapannya tiba-tiba berubah tajam. Dengan lambaian tangannya, ia melancarkan serangan pertama tanpa ragu. Keempat monster mekanik, Ura, Barton, Golza, dan Godzilla, langsung menyerbu ke arah 10 tubuh mekanik Zero. Monster mekanik yang tersisa, Red King, berbalik dan memamerkan taringnya pada kadal raksasa biomekanik. Jelas, yang terakhir adalah target sebenarnya. Tiba-tiba, dada Raja Merah mekanik terbuka, memperlihatkan rudal besar dengan kilauan metalik. Suara mendesing. Rudal raksasa itu, dengan kepulan asap tipis, melesat melintasi langit dan melesat keluar secepat kilat. Meskipun kadal raksasa mekanik tidak mempunyai akal sehat, ia tetap memiliki naluri untuk merasakan bahaya. Tepat ketika rudal raksasa itu hendak menyerang, ia segera menoleh dan melihat ke atas. Ia kemudian melihat bahwa kepala kadal raksasa itu, yang awalnya hanya setengah mekanis, telah sepenuhnya mekanis pada saat itu. Tepat pada waktunya, seberkas cahaya merah tiba-tiba keluar dari pupil kepala kadal raksasa yang sepenuhnya mekanis itu. Sinar energi merah tua itu sangat cepat dan akurat, melesat dalam sekejap dan mengenai rudal raksasa itu dengan tepat. Ledakan. Sebuah ledakan memekakkan telinga terdengar. Pada saat itu, awan jamur kecil langsung muncul dari lokasi ledakan. Kekuatan tersebut sebanding dengan bom nuklir taktis kecil. Zuo Feifei tinggal jauh, jadi tentu saja dia tidak akan terpengaruh. Meski begitu, melihat awan jamur kecil yang muncul dalam sekejap, dia tidak dapat menahan ekspresi terkejut di wajahnya. Apa yang sedang terjadi? Zero juga menatap awan jamur. Namun, fokusnya berbeda dari Zuo Feifei. Mengapa kadal raksasa ini dapat beralih secara bebas antara bentuk kehidupan berbasis karbon dan berbasis silikon? Dia mengerutkan kening, berpikir keras, ekspresinya tidak kalah terkejutnya dibandingkan dengan Zuo Feifei. Selain merasa terkejut, ada juga rasa terkejut yang kuat. Mampu beralih secara bebas antara bentuk kehidupan berbasis karbon dan berbasis silikon, jika seseorang dapat memahami prinsip-prinsip yang mendasarinya, kekuatannya niscaya akan maju secara signifikan. Selain itu, rahasia yang selama ini dicarinya, bagaimana memulihkan tubuh fisik tanpa kehilangan kekuatan tempur, mungkin juga tersembunyi di sini. Oleh karena itu, pada saat ini, cahaya yang menyala-nyala tak terkendali keluar dari matanya. Sang penyihir merah, yang juga menyadari beberapa petunjuk, tampak sekilas kegembiraan di matanya. Dia melancarkan serangan lain sebelum awan jamur itu menghilang. Mengenai keselamatan kadal mekanik raksasa itu, dia sama sekali tidak khawatir. Rudal raksasa yang baru saja mengenai sasaran memang mengerikan kekuatannya, tetapi ia melihatnya dengan jelas. Rudal itu akhirnya dicegat dan tidak mengenai kadal raksasa mekanik itu. Lagi pula, mengingat kekuatan kadal raksasa mekanik itu, bahkan jika terkena, seharusnya tidak menjadi masalah besar. Paling-paling, ia hanya akan mengalami luka ringan, tetapi tidak serius.
Raungan, raungan, raungan. Itulah yang dipikirkan penyihir merah, dan ternyata, tebakannya benar, karena sesaat kemudian, serangkaian raungan marah terdengar dari awan jamur yang membubung. Saat raungan itu bergema, layar cahaya kemasan pucat tiba-tiba muncul, menghalangi semua serangan berikutnya yang dilancarkan oleh penyihir merah tua. Tak hanya itu, kadal raksasa mekanik itu langsung melancarkan serangan balik. Tiba-tiba, ia terbang ke udara, dan sepasang sayap berdaging langsung mencuat dari sisi-sisinya. Raungan, raungan, raungan. Ia meraung lagi, suaranya lantang dan jelas, bagai guntur dari surga, menggetarkan jiwa. Pada saat itu, langit menjadi sangat panas, lalu bola-bola api dengan diameter melebihi 10 meter muncul dari udara tipis. Bola api itu melayang di udara, menerangi sepetak kecil langit dalam sekejap, pemandangan yang membuat bulu kuduk merinding. Ia benar-benar bisa berganti dengan bebas antara tubuh mekanis dan tubuh manusia. Zero melirik ratusan bola api raksasa yang mengembun di udara, bergumam sendiri saat merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Jelaslah bahwa makhluk mekanik hampir tidak memiliki peluang untuk menggunakan keterampilan unsur yang begitu kuat. Oleh karena itu, hasilnya sudah jelas dengan sendirinya. Pada saat ini, satu-satunya kelegaannya adalah bahwa gerakan mengerikan itu tidak ditujukan padanya. Jelas sekali bahwa mereka sedang mengincar Scarlet Witch. Tapi itu normal. Bagaimanapun, orang yang baru saja menyerangnya adalah Scarlet Witch. Bab 787. Untuk menghindari dampaknya, ia juga memerintahkan semua badan mekanik untuk mundur. Anehnya, keempat monster mekanik milik penyihir merah tidak memberikan perlawanan sedikitpun. Tanpa diragukan lagi, keempat monster mekanik ini mungkin kembali untuk bertahan melawan serangan kadal raksasa mekanik. Oleh karena itu, saya tidak memperdulikannya. Dia berhasil dievakuasi. Di sisi lain, dengan keempat monster mekanik melawan, Scarlet Witch juga berhasil memblokir serangan mengerikan yang jatuh dari langit. Pendekatannya sederhana dan brutal. Dia langsung memerintahkan kelima monster mekanik itu untuk melepaskan kemampuan mereka bersama-sama, menghancurkan sebagian besar bola api raksasa yang jatuh dari langit. Beberapa bola api raksasa yang tersisa tidak menimbulkan banyak ancaman bagi mereka karena tidak jatuh di lokasi penting. Sang penyihir merah tidak ambil pusing. Setelah menahan serangan itu, dia mengubah gaya bertarungnya dan mulai melawan kadal raksasa mekanik. Meskipun mereka terus melancarkan serangan, keterampilan yang mereka gunakan tampaknya hanya untuk melemahkan dan tidak berniat menimbulkan kerusakan. Hal ini membuat Zero agak bingung. Saya tidak tahu apakah saya harus terlibat. Yang paling penting, dia tahu betul bahwa keterlibatannya hanya akan semakin memperumit masalah. Oh tidak, dia berencana memancing kadal raksasa mekanik itu ke sana. Tepat ketika Ling ragu-ragu dan bimbang, Fan Hongtao, yang sedang bertengkar dengan direktur taman tak jauh darinya, langsung memperingatkannya. Harus diakui, meskipun peran Fan Hongtao dalam pertempuran tingkat ini terbatas, ia cukup cerdas. Rencana-rencana perkumpulan senjata tak luput dari perhatiannya. Ini harus dihentikan. Mendengar pengingat Fan Hongtao dari tidak jauh, Ling menggaruk kepalanya, menarik napas panjang, dan akhirnya memutuskan untuk bertindak sesuai dengan nasihatnya. Dia segera mengerahkan 8 tubuh mekaniknya untuk mulai mengganggu area tersebut. Demikianlah, kebuntuan itu berlanjut untuk sementara waktu. Walaupun Zero berusaha sekuat tenaga untuk bermanuver, ia perlahan menyadari bahwa ia menjadi agak tidak berdaya. Perbedaan kekuatannya masih cukup kentara. Ia menggelengkan kepalanya tanpa daya dan menarik kembali salah satu badan mekanisnya. Tidak ada jalan lain. Tubuh mekanik ini telah mengalami kerusakan cukup parah, dan jika terus berlanjut, kemungkinan besar akan hancur. Pada titik ini, kekurangan profesi mekanis menjadi jelas. Meskipun jumlah entitas mekanik yang dikendalikan besar, kekuatan tempur setiap entitas mekanik akan menemui hambatan setelah mencapai level tertentu. Meningkatkan kekuatan tempur individu jauh lebih sulit dibandingkan dengan hewan peliharaan tipe mekanis biasa. Setelah menyingkirkan salah satu badan mekanik, tidak mengherankan, segala sesuatunya menjadi lebih rumit baginya. Ada yang tidak beres. Setelah beberapa saat, akhirnya dia menyadari sesuatu yang tidak biasa. Mengapa ia terus mengejarku tanpa henti? Ya, dalam proses keterlibatannya dengan Scarlet Witch dan kadal mekanik raksasa, Zero menemukan bahwa, karena suatu alasan, ia selalu menjadi target prioritas si kadal mekanik raksasa. Ini juga merupakan alasan utama mengapa tubuh mekaniknya rusak parah begitu cepat. Setelah beberapa kali percobaan, akhirnya Zero mengonfirmasinya. Tampaknya kadal mekanik raksasa di depannya memang lebih bermusuhan dengannya. Apakah karena statusku sebagai penyintas? Zero merenung sejenak dan dengan cepat menebak jawabannya. Dalam hal ancaman ofensif, Scarlet Witch jelas lebih unggul darinya. Jika ada sesuatu yang istimewa tentang itu pasti identitasnya sebagai penyintas. Entah ini alasannya atau tidak, hal itu tidak terlalu penting bagi Zero saat ini. Begitu dia memastikan bahwa kadal mekanik raksasa itu memang bersikap lebih bermusuhan terhadapnya, dia tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Dia berhenti menyerang dan mulai bertahan dan menghindar dengan sekuat tenaga. Melihat kadal mekanik raksasa itu masih menggigitnya dan sesekali melancarkan serangan dahsyat, dia tidak terburu-buru. Mengetahui apa tujuan penyihir merah, dia tahu bahwa penyihir itu tidak akan bisa menahan diri lama-lama. Benar saja, tebakannya benar.
Setelah dia berhenti menyerang dan fokus sepenuhnya pada pertahanan dan menghindar, tidak lama kemudian Scarlet Witch akhirnya bergerak, meningkatkan intensitas serangannya. Zero melayang di dekatnya, dan setelah beberapa saat, dia menyadari bahwa pihak lain sengaja memancing kadal raksasa mekanik ke posisi tertentu. Melihat hal ini, dia segera menyadari apa yang terjadi. Masyarakat penodaan risi pasti telah membuat pengaturan di tempat itu. Jika memang begitu, yang perlu kulakukan adalah melawannya dan memancing monster-monster itu ke atas, ke arah yang berlawanan, dan itu akan menyelesaikan masalah. Tanpa ragu, Zero melancarkan serangannya segera setelah ia mendapat ide itu. Seperti dugaannya, perhatian kadal mekanik raksasa itu segera tertarik saat serangan dilancarkan. Tampaknya statusnya sebagai penyintas secara alami membangkitkan kebencian yang kuat dari kadal raksasa mekanik itu. Setelah menarik perhatian kadal mekanik raksasa itu dan menimbulkan kebenciannya, Zero tentu saja tidak berniat menghadapinya secara langsung. Dia segera beralih ke mode bertarung dan mundur, menggunakan beberapa keterampilan lalu mundur agak jauh. Selain itu, mereka secara sadar bergerak ke arah yang berlawanan dengan apa yang mungkin direncanakan organisasi. Melihat hal ini, sang penyihir merah menyadari bahwa Zero pasti telah mengetahui niatnya, dan wajahnya langsung menjadi gelap. Dia menatap Zero, suaranya berubah sangat dingin, "Kalau begitu aku akan mengalahkanmu dulu." Dengan mengingat hal itu, penyihir merah tidak ragu-ragu dan memerintahkan 5 monster mekanik untuk melancarkan serangan dahsyat terhadap Zero. Itu adalah serangan yang gegabah dan habis-habisan, seolah-olah mereka telah meninggalkan kadal raksasa mekanik itu. Menghadapi serangan kadal raksasa mekanik dan penyihir merah, meskipun sama sekali tidak ada kemungkinan bagi mereka untuk bekerja sama, mereka tetap kewalahan dan dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Sambil menghindar dengan panik, Zero tak ragu menggunakan komunikasi mental dengan Fan Hongtao. "Fan Hongtao, kalau kau punya kartu truf, segera gunakan. Kalau begini terus, aku terpaksa kabur. Coba saja kau bertahan sedikit lebih lama." Fan Hongtao melirik ke arah ini lalu membalas pesan telepatinya. Ling mengerutkan kening, tetap diam, dan merenung sejenak. Setelah beberapa saat, dia ragu-ragu berkata, "Baiklah, saya akan mencobanya." Angka 2, 4, dan 6, memulai fusi awal. Setelah membuat keputusan, Zero tidak membuang kata-kata lagi dan segera mengambil tindakan, menyatukan nomor 2, nomor 4, dan nomor 6. Ketiga makhluk mekanik, nomor 2, 4, dan 6, berkumpul bersama tanpa menarik perhatian penyihir merah. Saat berikutnya, cahaya redup tiba-tiba terpancar dari 3 badan mekanik. Kemudian, di bawah pengawasan semua orang, nomor 2, nomor 4, dan nomor 6 secara ajaib menyatu dalam satu tarikan napas. Ketiga badan mekanik tersebut bergabung dan, setelah serangkaian putaran dan putaran, dirakit menjadi robot tempur yang tinggi dan kuat. Dilihat dari penampilannya saja, robot tempur yang baru dirakit ini cukup mirip dengan Optimus Prime dari film blockbuster Hollywood di bumi pada kehidupan saya sebelumnya. Sebenarnya itu adalah keterampilan kombinasi, itu menarik. Sang penyihir merah memandang robot pertempuran yang telah dirakit, merasakan fluktuasi energinya, dan kilatan cahaya melintas di matanya. Bab 788. Sang penyihir merah memandang robot pertempuran itu, yang kini telah tersusun kembali, tinggi dan mengesankan, fluktuasi energinya telah meningkat secara signifikan, dan secercah ketertarikan muncul di bibirnya. Dia pernah menemukan metode penggabungan dan peningkatan kekuatan tempur ini sebelumnya, tetapi metode kombinasi dan peningkatan kekuatan tempur itu jauh lebih rendah daripada yang dimiliki oleh ahli pikiran mekanik klan Obsidian dari era ketiga di depannya. Dia tertarik, tetapi dia tahu betul apa yang boleh dan tidak boleh dia lakukan saat ini. Jadi dia harus meninggalkan minat itu dan lebih fokus untuk mengatasinya. Terlebih lagi, dia merasa bahwa selama dia membunuh master pikiran mekanik klan Obsidian di depannya dan menggunakan sisa-sisanya untuk penelitian, efeknya akan tetap sama. Dengan mengingat hal itu, dia bekerja lebih keras. Rudal, laser, sinar energi. Segala macam keterampilan dilepaskan seolah-olah gratis. Melihat hal itu, Zero hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk melawan. Meskipun nomor 2, nomor 4, dan nomor 6 bergabung, kekuatan tempur mereka meningkat secara signifikan, yang memungkinkannya untuk sementara menahan serangan tersebut. Akan tetapi, ia tahu betul bahwa dengan musuh yang lebih kuat dan dirinya sendiri yang lebih lemah, perlawanan semacam ini tidak akan bertahan lama. Fan Hongtao, ini tidak bisa terus berlanjut. Aku tidak bisa bertahan lama. Zero memancarkan suaranya melalui energi mental sambil menangkis serangan kadal raksasa mekanik dan penyihir merah. Semua hewan peliharaan legendaris, pergi dan bantu. Fan Hongtao sedikit mengernyit mendengar pesan telepati Zero. Setelah berpikir sejenak, ia mengeluarkan perintah. Pada saat yang sama, ia menambahkan, berhati-hatilah dan fokuslah pada manuver. Jika keadaan menjadi tidak terkendali, utamakan keselamatan Anda sendiri. Begitu dia selesai berbicara, 5 hewan peliharaan legendarisnya, 3 hewan peliharaan legendaris Direktur Feng, dan 1 hewan peliharaan legendaris Zhuo Feifei bergabung untuk melawan dan bergegas mendukung Zero. Kekuatan gabungan 9 binatang legendaris itu sangat besar. Lagi pula, mereka saling menjaga satu sama lain, jadi tidak mudah terjadi kesalahan. Ini juga menjadi alasan mengapa mereka sebelumnya dikecualikan dari urutan pertempuran. Atau lebih tepatnya, khawatir tentang itu. Secara teori, hewan peliharaan apapun yang dapat mencapai level legendaris memiliki potensi untuk menjadi dewa.
Transformasi dari legenda menjadi dewa adalah sebuah metamorfosis, tetapi bukan metamorfosis yang terjadi dalam semalam dan langsung menuju kesuksesan. Lebih seperti air yang menetes di atas batu dan segala sesuatunya perlahan-lahan jatuh pada tempatnya. Artinya, selama seseorang mengumpulkan cukup banyak, mencapai status dewa tingkat rendah, apalagi dewa tingkat menengah, bukanlah masalah. Itulah sebabnya dia mengecualikan sekelompok binatang peliharaan legendaris. Hewan peliharaan legendaris ini terlalu berharga untuk hilang. Namun sekarang, tampaknya kita tidak mampu untuk tidak mengirimkannya. Zero, tampak jelas, hampir tak dapat bertahan. Mengenai kartu truf tersembunyi, dia telah menghubunginya, tetapi jawaban senior itu adalah menunggu dan melihat. Mereka mengatakan targetnya belum muncul. Dengan dua pemimpin utama Mechanical Blasphemy Society yang sudah keluar, Van Homtao benar-benar tidak mengerti target apa lagi yang belum muncul. Tentunya para senior tidak sedang bersembunyi bersama anggota Brooding Society yang berpangkat paling tinggi, bukan? Tanpa berpikir panjang, Van Homtao menenangkan pikirannya dan mulai fokus sepenuh hati untuk melawan musuh. Apapun yang terjadi, satu hal yang pasti, para senior tentu tidak akan tinggal diam dan melihat salah satu dari mereka mendapat masalah. Bahkan angka 0 pun sama. Tepat saat Van Homtao mulai serius bertarung lagi, di sisi lain, dengan penambahan 9 binatang peliharaan legendaris, tekanan pada Zero juga berkurang drastis. Jika sebelumnya hanya sekadar berjuang untuk tetap bertahan dan berada di ambang kehancuran, kini ada kemungkinan untuk menjaga keseimbangan. Jika pertempuran terus berlanjut seperti ini, pertempuran ini bisa saja berubah menjadi perang berkepanjangan. Ledakan. Gemuruh. Ledakan mengerikan terus terjadi. Batu-batu bergerigi menembus langit, dan debu serta pasir memenuhi udara. Kedua medan perang menyajikan pemandangan yang menyerupai kiamat dunia. Berpusat di bekas kota Huaxin, hampir semua yang ada dalam radius 5 km telah menjadi reruntuhan. Hehehe. Penyihir merah tertawa terbahak-bahak saat bertarung, kalian pintar sekaligus bodoh. Tepat saat dia sedang tertawa terbahak-bahak, Raja Merah yang sedang bertarung, tiba-tiba mundur dan meninggalkan medan pertempuran. Fluktuasi energi yang mengerikan mulai memancar dari tubuhnya. Saat berhadapan dengan kadal raksasa mekanik dan melawan dua monster mekanik penyihir merah, Zero tentu saja langsung menyadari perubahan aneh ini. Namun, ia tidak tahu apa yang direncanakan makhluk ini, jadi ia hanya bisa memilih untuk diam. Tentu saja, masalah yang paling krusial adalah saat ini ia kekurangan sumber daya untuk mengatasi perubahan ini. Memilih untuk tetap tidak aktif adalah pilihan terakhir. Hati-hati, dia mungkin. Meskipun Van Homtao sedang bekerja sama dengan Direktur Feng untuk menangani kepala sekolah, ia terus mengawasi Zero dan penyihir merah. Melihat perubahan Raja Merah, ia langsung memperingatkannya. Akan tetapi, dia hanya mengatakan setengah dari apa yang dikatakannya sebelum tiba-tiba berhenti. Karena tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Di pihak Red King, semuanya sekarang sangat jelas. Saat mulai memancarkan fluktuasi energi yang kuat, rune aneh juga mulai berkedip. Saat rune itu berkedip, riak tiba-tiba muncul di angkasa. Segera setelah itu, dalam pola riak angkasa yang menyerupai ini, retakan hitam pekat muncul seakan-akan merobek langit. Ini celah dimensi, ini merepotkan. Zero mengerutkan kening dalam-dalam saat melihat celah yang tiba-tiba muncul. Wajahnya tampak sangat tidak menyenangkan. Sebelumnya, ia selalu mengira ia sedang membawa kadal raksasa mekanik menjauh dari tempat sang penghujat mekanik mungkin telah mendirikan kemah. Sekarang tampaknya penyihir merah telah memanfaatkan pola pikir ini dan melakukan yang sebaliknya. Dia mengira dia menjauh dari area penempatan, tetapi dia tidak tahu bahwa dia sebenarnya mengirim dirinya sendiri ke sarang singa. Tak heran jika penyihir merah berkata dia bodoh sekaligus pintar. Kepintaran yang menganggap diri benar sendiri. Sekarang kadal mekanik raksasa itu sudah begitu dekat dengan celah dimensi yang muncul tiba-tiba ini, menghentikannya pasti akan jauh lebih sulit. Tidak, ini bukan kemajuan yang signifikan, ini bencana total. Karena tepat pada saat itu, sebuah tangan raksasa tiba-tiba muncul dari celah dimensi yang terbuka tiba-tiba. Ini bukan tangan raksasa fisik, tetapi tangan raksasa yang seluruhnya terbuat dari energi. Dewa Medium. Saat melihat tangan raksasa yang amat mengerikan ini, ekspresi semua orang berubah drastis, dan Van Homtao tak kuasa menahan diri untuk berseru keheranan. Sebuah tangan energi raksasa muncul dari celah dimensi gelap, mencengkram dengan kekuatan yang luar biasa, targetnya adalah kadal mekanik raksasa yang tengah bertarung dengan Zero. Bab 789. Tanpa ragu, tangan raksasa yang tiba-tiba muncul dari celah dimensi itu ditujukan pada kadal raksasa mekanik. Oh tidak! Seru Zuo Feifei dengan kaget saat melihat tangan energi besar itu. Tidak seperti Zuo Feifei, yang lain tidak menunjukkan banyak perubahan ekspresi ketika mereka melihat pemandangan ini. Dia tampak seolah-olah dapat mengendalikan segalanya. Sayangnya, tikus terbesar masih belum menunjukkan wajahnya. Tepat ketika tangan energi raksasa itu hendak meraih kadal raksasa mekanik itu, sebuah suara, seperti lonceng pagi, tiba-tiba bergema di udara. Saat berikutnya, tangan energi yang lebih besar turun dari langit. Ledakan. Kedua tangan energi besar itu bertabrakan tanpa kejutan apapun. Dalam sekejap, ledakan memekakkan telinga terjadi. Segera setelah itu, yang mengejutkan semua orang, tangan energi yang turun dari langit langsung menghancurkan tangan energi yang muncul dari celah dimensi. Klik, klik. Setelah ledakan, suara seperti porselen pecah terdengar terus-menerus.
Seperti dapat kita lihat, meski menang dalam konfrontasi langsung, tangan energi raksasa yang jatuh dari langit ini bukannya tanpa harga. Pada saat ini, setelah tabrakan, seluruh tangan besar itu ditutupi dengan banyak retakan. Ini juga menunjukkan bahwa meskipun tangan energi raksasa yang jatuh dari langit memiliki keuntungan, ia tidak dapat sepenuhnya mengalahkan musuh yang bersembunyi dalam bayangan. Pada saat yang sama, sementara dua tangan energi yang kuat terkunci dalam pergulatan, di sisi lain, baik kepala sekolah maupun penyihir merah mengalami perubahan ekspresi yang dramatis. Mereka kehilangan ketenangan sebelumnya, dan ekspresi mereka mulai berubah serius. Menarik. Mereka bertukar pandang, lalu tanpa ragu, bersiap mundur. Kau pikir kau bisa pergi begitu saja? Tidak semudah itu. Kepala sekolah dan penyihir merah menyadari ada sesuatu yang salah dan bersiap untuk pergi, tetapi tepat pada saat itu, suara lain tiba-tiba terdengar. Suaranya sama besar dan jauhnya, seperti guntur dari surga. Namun, cukup jelas bahwa suara ini bukan berasal dari orang yang sama dengan suara sebelumnya. Ini juga menunjukkan bahwa sosok kuat yang tersembunyi di balik Universitas Penjinak Binatang Zonghai bukan hanya satu orang. Kali ini mereka benar-benar siap sepenuhnya. Mendengar suara ini, raut wajah kepala sekolah dan penyihir merah menjadi semakin gelap, dan kilatan ganas terpancar di mata mereka. Segera setelah itu, Fan Hongtao terkejut ketika melihat 6 hewan peliharaan mekanik tingkat dewa milik kepala sekolah dan 5 hewan peliharaan mekanik tingkat dewa milik penyihir merah semuanya memiliki bola cahaya kabur yang muncul di tubuh mereka. Itulah inti mekanis dari hewan peliharaan jenis mekanis ini. Yaitu percikan di mulut Zero. Itu adalah hal terpenting pada hewan peliharaan mekanik. Direktur taman, penyihir merah, dan semua hewan peliharaan, yang jumlahnya 11 inti mekanis, semuanya terbang keluar setelah terpisah dari tubuh mekanis asli mereka. Dalam sekejap mata, ke-11 inti mekanis diambil kembali oleh kepala sekolah dan penyihir merah. Mundur. Melihat pemandangan ini, Fan Hongtao langsung menyadari sesuatu dan berteriak. Begitu dia selesai berbicara, dia mundur dari pertempuran tanpa ragu-ragu. Setelah diingatkan, tidak banyak yang dapat dia lakukan selanjutnya. Satu-satunya prioritas seharusnya adalah mempertahankan diri. Sedangkan yang lain, dia tidak peduli pada saat ini. Seperti dugaannya, pada saat berikutnya, ke-11 badan mekanik yang telah terpisah dari inti mekaniknya tiba-tiba memancarkan cahaya yang membakar. Itu akan meledak. Melihat ini, ekspresi semua orang berubah drastis. Ledakan, ledakan, ledakan. Ledakan terdengar silih berganti, suaranya yang mengerikan begitu keras hingga terasa seperti gendang telinga akan pecah. Bahkan dengan inti mekanisnya dihilangkan, ke-11 hewan peliharaan mekanis tingkat dewa yang meledak bersama-sama masih memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Kepulan-kepulan. Ledakan itu melepaskan gelombang kejut yang sangat mengerikan, yang membuat semua binatang di bawah tingkat dewa berhamburan. Bahkan hewan peliharaan tingkat dewa pun hanya mampu mempertahankan kekuatan tempurnya. Setelah ledakan itu, medan perang berangsur-angsur kembali tenang. Saat ini, di kota Huaxin dan daerah sekitarnya yang telah menjadi reruntuhan, tidak ada jejak masyarakat Siedu. Kepala sekolah, penyihir merah, dan bahkan celah dimensi dan tangan energi raksasa yang muncul di akhir semuanya lenyap. Dia berhenti di angka 0, pandangannya menyapu sekeliling. Bang! Tanah dan bebatuan meledak seketika, dan kepala kadal mekanik raksasa muncul dari reruntuhan. Dilihat dari situasinya, gelombang kejut dari ledakan itu tidak menimbulkan banyak kerusakan. Raungan, raungan, raungan. Ia muncul dari reruntuhan, meraung keras, dan tampak sangat marah. Namun, kemarahannya hanya berlangsung beberapa detik. Tak lama kemudian, saat sebuah retakan muncul di atas kepala mereka, sebuah tangan energi raksasa muncul darinya. Tangan raksasa energi itu menghantam dan langsung menangkap kadal raksasa mekanik itu. Meskipun berjuang dan mengaum, kadal raksasa mekanik itu mencoba melepaskan diri dari cengkeraman tangan energi, tetapi semua usahanya sia-sia. Pada akhirnya, tidak mengherankan, ia terseret ke celah dimensi oleh tangan energi raksasa. Apa ini? Meskipun dia sudah menebak apa yang sedang terjadi, Zero tetap bertanya untuk memastikan. Fan Hongtao tahu apa yang dikhawatirkan Ling, dan tersenyum. Jangan khawatir, itu adalah siswa senior sekolah kita yang sedang berhadapan dengan kadal raksasa mekanik. Aku sudah lama mendengar bahwa perbedaan antara setiap alam di tingkat dewa bagaikan langit dan bumi, dan sekarang tampaknya itu memang benar, kata Zero sambil mendesah, membenarkan tebakannya. Tanpa diragukan lagi, baik retakan dimensi yang merobek ruang angkasa maupun tangan energi raksasa merupakan hasil karya dewa tingkat menengah. Setelah mendesah, dia melanjutkan, bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana kabar orang-orang dari masyarakat mekanisme itu. Jelas bahwa para senior Universitas Penjinak Binatang Zonghai hanya berkomunikasi dengan Fan Hongtao. Mereka fokus melarikan diri, dan para tetua tidak meninggalkan mereka, kata Fan Hongtao sambil mendesah panjang, mengungkapkan kesimpulannya. Mendengar hasil Fan Hongtao, Ling menggelengkan kepalanya sedikit, masih agak disayangkan. Sebenarnya, hasilnya sudah cukup bagus. Fan Hongtao memaksakan senyum mendengar ini. Akan lebih baik jika kepala sekolah dan penyihir merah bisa tinggal, tetapi jika mereka tidak bisa, tidak ada yang bisa kita lakukan. Lagi pula, masyarakat pengorbanan mekanis juga memobilisasi kekuatan dewa tingkat menengah. Dan kemungkinan besar dia adalah anggota dengan peringkat tertinggi di asosiasi konyol. Tanpa jeda,
Ia melanjutkan, menjelaskan, meskipun kepala sekolah dan penyihir merah masih memiliki inti mekanis dari hewan peliharaan tingkat dewa mereka masing-masing, tubuh mekanis mereka telah hancur total. Memulihkan kekuatan tempur mereka tidak akan mudah. Bab 790. Pertarungan telah berakhir sepenuhnya. Akhirnya, Fin Society dikalahkan dan dipaksa mundur. Pada saat ini, Zero akhirnya mengerti dan menyadari rencana Universitas Penjinak Binatang Zonghai. Mereka diam-diam menempatkan dua tokoh senior di tingkat dewa tingkat menengah, dengan tujuan akhir mencegat pemimpin tertinggi masyarakat mekanisme. Untuk tujuan ini, bahkan ketika mereka melihat diri mereka dalam bahaya, mereka tidak bertindak gegabah. Zero cukup frustrasi tentang hal ini. Dia tidak keberatan menjadi umpan atau pion. Dia sudah siap secara mental untuk ini saat dia memutuskan untuk berpartisipasi dalam pertempuran ini. Namun, dia agak kecewa karena gagal menangkap anggota perkumpulan senjata meskipun mempertaruhkan nyawanya untuk menyiapkan penyergapan. Dilihat dari hasilnya saja, akan lebih baik untuk bertindak lebih cepat. Mengesampingkan semua hal lainnya, membiarkan kepala sekolah atau penyihir merah tetap hidup pasti akan lebih baik. Jika keduanya bertahan, masih ada harapan. Lebih baik memotong satu jari daripada melukai ke-10 jari. Zero secara alami memahami prinsip ini. Justru karena dia memahami alasan di baliknya, dia merasa sedikit frustrasi. Guru Ling, terima kasih atas bantuanmu kali ini. Kami di Universitas Penjinak Binatang Zonghai pasti akan memberikan kompensasi yang cukup atas kerugianmu. Fan Hongtao berjalan ke sisi Ling. Merasakan ketidaksenangannya, ia segera angkat bicara, mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan sikap yang sangat hormat. Dalam pertempuran ini, tim yang menderita kerugian terbesar adalah Zero. Beberapa objek mekanis mengalami kerusakan cukup parah. Fan Hongtao dapat melihat bahwa memperbaiki kerusakan ini akan sangat merepotkan. Zero mendesah, tidak mengatakan apa-apa lagi. Karena keadaan sudah sampai pada titik ini, tidak ada gunanya mengatakan apa-apa lagi. Dia menatap Fan Hongtao dan mengajukan tuntutannya, kamu boleh memberiku kompensasi apapun yang kamu mau, tapi ada satu hal yang harus kamu setujui. Perkataan Ling cukup tegas, sehingga Fan Hongtao tidak punya kesempatan untuk menolak. Tentu saja, sebagai dekan Akademi Penjinak Binatang Universitas Zonghai, jika Fan Hongtao bertekad menolak, Zero pasti tidak akan punya cara untuk menghentikannya. Namun dia tidak akan pernah melakukan itu. Jika dia benar-benar melakukan itu, Zero pasti akan menjaga jarak dari Universitas Penjinak Binatang Zonghai di masa depan, dan hampir tidak ada kemungkinan untuk bekerja sama dengan mereka lagi. Itu bukan poin yang paling penting. Yang paling penting, mengingat hubungan antara Ling dan Liqian mungkin memendam kebencian terhadap Universitas Penjinak Binatang Zonghai karena insiden ini. Jika demikian halnya, itu pasti akan menjadi proposisi yang merugikan. Jadi pada saat ini, Fan Hongtao sudah mempunyai rencana dalam pikirannya. Betapapun keterlaluannya permintaan Zero, kita harus menyetujuinya semampunya. Fan Hongtao berpikir begitu, tetapi sesaat kemudian, permintaan Zero membuatnya menghela napas lega, aku perlu berpartisipasi dalam penelitian tentang kadal raksasa mekanis itu. Dia juga sangat menginginkan kemampuan kadal raksasa mekanik untuk bebas berganti antara tubuh daging dan darah dengan tubuh mekanik. Selain itu, hal itu juga memainkan peran yang sangat penting baginya. Aku juga ingin ikut. Begitu Ling selesai bicara, Liqian melangkah mendekat. Setelah pertempuran, unit mekanik kelima Zero telah memberitahunya. Setelah mengetahui berita ini, Liqian tidak ragu sedikitpun dan langsung bergegas ke tempat pertempuran. Baru saja mendengar pembicaraan Ling dan Fan Hongtao, saya tidak mungkin melewatkan kejadian seperti itu, jadi saya ikut campur. Ya, cara manapun sama saja. Fan Hongtao tidak terlalu memikirkannya dan langsung menjawab, kamu juga memainkan peran yang sangat penting dalam menangkap biawak mekanik. Sekalipun kamu tidak membicarakannya, aku akan berinisiatif untuk mengundangmu. Liqian tidak menunjukkan perubahan emosi apapun saat mendengar ini, tetapi di dalam hatinya dia bersikap acuh tak acuh. Jika saya dan Guru Ling tidak membicarakannya, sulit dikatakan apakah Fan Hongtao akan memberikan undangan tersebut. Tepat saat Liqian dan Fan Hongtao tengah berbincang, Zuo Feifei berjalan mendekat sambil tampak memelas. Dia menatap Fan Hongtao dan berkata dengan nada agak sedih, Dekan Fan, pohon fusang 9 naga milikku telah terluka parah dalam pertempuran ini. Setelah berkata demikian, dia berhenti berbicara dan menatap Fan Hongtao dengan penuh harap di matanya. Seolah-olah dia akan menjatuhkan mutiara kecilnya di tempat jika Fan Hongtao tidak menawarkan kompensasi. Melihat ini, Fan Hongtao tersenyum kecut dan mengusap dahinya. Jangan khawatir, kamu pasti akan mendapat hadiah yang bagus saat kita kembali ke sekolah. Gadis, panggil pohon fusang 9 naga. Fan Hongtao berjanji. Saat itu, Direktur Feng berjalan mendekat, menatap Zuo Feifei, dan berkata dengan suara tenang dan santai. Zuo Feifei sedikit bingung, tetapi dia tetap patuh mengikuti perintah dan memanggil pohon fusang 9 naga. Pohon fusang 9 naga dipanggil dan dengan cepat berubah menjadi wujud manusia, berdiri di samping Zuo Feifei. Melihat ini, Direktur Feng mengangguk sedikit ke arah Mo Liu, yang berdiri di sampingnya. Mo Liu mengangguk sebagai jawaban. Setelah memahami tujuan Direktur Feng, Mo Liu tidak membuang waktu lagi dan segera menggunakan keahliannya untuk membantu menyembuhkan pohon fusang 9 naga. Setelah sekitar 10 menit perawatan, kondisi pohon fusang Kowloon membaik secara signifikan.
Terima kasih, Direktur Feng, kata Zuo Feifei segera setelah melihat ini. Saat Senior Muliu sedang merawat pohon fusang 9 naga milik Zuo Feifei, di sisi lain, semua orang telah membersihkan kekacauan itu. Setelah perawatan selesai, mereka tidak membuang waktu lagi dan menaiki pesawat udara kecil untuk kembali ke Universitas Penjinak Binatang Songhai. Secara keseluruhan, perjalanan ke kota Huaxin ini berakhir dengan baik. Sasaran yang direncanakan sebagian besar telah tercapai. Pohon fusang 9 naga telah menyelesaikan evolusinya, lokasi reaksi yang tidak menyenangkan telah diledakkan lebih cepat dari jadwal, dan kekuatan masyarakat mekanisme telah sangat melemah. Satu-satunya penyesalan adalah kami gagal menangkap kepala sekolah dan penyihir merah. Sedangkan ketua tertinggi, yang hanya memperlihatkan tangan energi raksasa di akhir, orang itu sangat licik, membuatnya sangat sulit ditangkap. Bahkan ketika kepala sekolah dan penyihir merah menghadapi ancaman mematikan, dia tidak keluar. Fan Hongtao hanya bisa mendesah tak berdaya mendengar ini. Lagi pula, sejujurnya, masalah ini bukan sepenuhnya kesalahan kedua senior yang sedang menyergap. Siapa sangka kepala sekolah dan penyihir merah memiliki teknik mengerikan yang memungkinkan mereka kabur seketika dan menghancurkan diri sendiri. Tidak ada yang dapat kami lakukan ketika mereka melarikan diri tanpa kami sadari. Geng penghujat itu memiliki kekuatan tempur setara dewa tingkat menengah. Jika kita tidak segera mengatasinya, mereka akan menjadi masalah besar bagi peradaban manusia era kelima kalian, kata Zero dari dalam kabin pesawat ruang angkasa kecil itu. Fan Hongtao tersenyum kecut mendengar ini, ada sekitar selusin aliran sesat seperti masyarakat Siedu yang harus kita hadapi. Petik 2. Zero terdiam mendengar ini. Setelah hening sejenak, ia berkata sambil mengerutkan kening, jika benar-benar ada belasan organisasi aliran sesat sebesar dan sekuat ini, maka masalah anggota aliran sesat bukan lagi masalah kecil, melainkan telah berkembang menjadi ancaman besar. Bersambung.